961. Setelah memikirkannya, Wu Jiangtao dan Wu Ranze saling pandang dan menghela nafas dengan menyesal. Mereka berencana membawa Zuo Fan ke penguasa kota sehingga mereka bisa mengapitnya di kedua sisi dan mendapatkan kepercayaannya untuk mengarah pada kerjasama yang lebih baik. Tapi orang ini benar-benar memutuskannya. Baili Jingyu begitu tolol dan tidak berguna sehingga sedikit pujian muncul di kepalanya dan membuatnya menerima apapun saat itu juga. Siapapun yang pernah bertemu dengan Baili Jingyu merasa jijik, jika tidak sepenuhnya, terhadap penguasa kota ini atas kemerosotannya. Untuk menjaga rasa jijik seperti itu tersembunyi dan lebih sederhana dengan cara yang begitu halus adalah bakat luar biasa dalam dirinya sendiri. Wu Jiangtao menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada Baili Jingyu. Tuan kota, pembicaraan sekarang bahkan tidak membuat kami mendapatkan identitasnya. Apa yang harus kita catat? Letakkan saja apa saja. Bukankah kita selalu melakukan ini? Baili Jingyu mengejek. Jangan berpikir sejenak bahwa aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Hanya beberapa transfer yang benar-benar dilaporkan setiap hari sedangkan sisanya palsu. Wu Jiangtao mengangguk. Ya, sulit untuk membiarkan semuanya terbuka. Sangat mudah untuk melihatnya. Wu Jiangtao menghela nafas dan pergi bersama putranya. Namun, suara Baili Jingyu terdengar lagi. Wu tua, apakah kamu punya barang bagus? Keberatan mengirim beberapa cara saya. Wu Jiangtao tersentak, tahu kemana dia akan pergi dengan ini dan menoleh ke kedua gadis itu. Tuan, bukankah kamu sudah memilikinya? Saya telah meningkatkan rezim kultivasi saya dan membutuhkan lebih banyak kuali kultivasi. Wu Jiangtao menghela nafas. Tuan kota, akan jauh lebih baik jika memang begitu, dan Anda tidak akan tinggal di Radiant Stage saja. Mengapa berbohong ketika Anda jelas ingin bersenang-senang dengan mereka? Ya, aku bosan dengan mereka dan ingin mainan baru. Tidak lagi repot-repot menutupi keburukannya, Baili Jingyu mengatakan yang sebenarnya. Tapi kemudian dia mengganti topik. Juga, aku tidak menginginkan seseorang dari klanmu. Aku tidak ingin terbakar. Wu Jiangtao terkekeh. Tuan, apa artinya itu? Kamu cukup tahu. Baili Jingyu mencemooh. Aku tidak biasa melihat apa yang kalian lakukan atau bagaimana hal itu dilakukan, tapi bekerja sama selama 2 tahun terakhir ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu. 3 tahun lalu, Anda mengirim gadis itu agar putra Anda membuat keributan dan kemudian mengancam saya untuk memutuskannya dengan Baili Jingwei. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan selama 2 tahun ini. Bersyukurlah aku masih menjaga kedamaian. Yang saya pedulikan hanyalah berjalan apa adanya, menikmati kehidupan riang seorang penguasa kota, jadi jangan pernah mencoba mempermainkan saya. Wu Jiangtao mengangguk. Baiklah, ini bukan tipuan. Saya hanya melakukan itu karena Anda lepas kendali dan perlu dikendalikan. Kekayaan dan politik tidak cocok, aturan emas perusahaan kita. Selama Anda tetap pada bisnis Anda, kami akan tetap pada bisnis kami. Beristirahatlah, Tuan Kota, saya akan pergi. Selain itu, saya membiarkan Anda bertemu dengan klien kami apa adanya sebagai unjuk kekuatan. Lain kali, ingatlah untuk memiliki kesopanan. Anda adalah Tuan Kota dari kota Goldboh, jadi bersikaplah seperti itu. Wu Jiangtao pergi dengan putranya. Ini urusanku bagaimana aku, bukan milikmu, dasar orang tua. Baili Jingyu meraung di belakang mereka lalu memasang ekspresi sombong saat dia kembali ke pemandian anggurnya. Apa yang salah dengan diriku ini? Apakah seseorang tidak menghargai saya barusan? Tuan itu setidaknya memiliki mata yang bagus, seorang budayawan, hehehe. Sementara itu, Wu Ranze memasang wajah gelap saat dia keluar dari kastil. Ayah, aku tidak percaya si bodoh itu benar-benar mengetahuinya. Kita tidak boleh tahu tentang hal ini, tentang mengorbankan saudara laki-laki dan perempuan seperti itu. Dia akan meledakkan segalanya di luar proporsi. Aku tahu itu, tapi aku tidak pernah menyangka ini akan tetap tersembunyi selamanya. Wu Jiangtao menjadi dingin. Untuk mengendalikan Tuan Kota ke-250, saya harus mengambil tindakan yang tepat. Satu-satunya alasan aku repot-repot menyembunyikannya dari Randong adalah karena emosinya. Bagaimanapun, awasi saudaramu dan jangan biarkan dia mendekati penguasa kota bodoh itu. Juga, di mana kliennya? Kita harus bertahan sebanyak mungkin selama 3 hari ke depan dan mendapatkan kepercayaan ikan besar ini. Wu Ranze mengangguk dengan tekad. Jangan khawatir ayah, aku akan membuatnya jadi dia pasti akan bekerja sama dengan kita selamanya. Wu Jiangtao mengangguk, menunjukkan kepercayaannya pada putra sulungnya. Selama 3 hari berikutnya, Wu Ranze bekerja keras sebagai pembawa acara terbaik bagi Zuo Fan. Sikap pilih kasihnya tidak berhenti menunjukkan kepadanya atraksi terbaik di kota, tetapi juga memberikan pil dan biji dalam jumlah yang tidak sedikit sebagai hadiah. Semua demi memberi dan menerima. Zuo Fan membuat lebih banyak kesepakatan dengan Wu Ranze dan memberinya ratusan ribu batu roh iblis. Kegembiraan di Wu Ranze terlihat jelas, menganggapnya sebagai tanda kerjasama yang luar biasa di masa depan. Karena itu,
Wu Ranze terjun sepenuhnya ke dalam tugas menjaga klien terpentingnya, sambil tidak lupa untuk mulai menjual barang-barang berharganya kepada orang luar, dengan premi tentu saja, dan untuk masyarakat kelas atas kekaisaran. Uang membuat dunia berputar. Bailey Jingyu melihat Serene Sores Trading bertindak seperti tuan rumah terbaik, dan karena dia akhirnya menemukan teman sejati yang paling mengenalnya sejak lama, dia mulai memberikan kehormatan yang sama juga, menunjukkan Zuo Fan kota dan pemandangannya yang mengesankan. Dengan tuan kota dan tuan muda tertua perusahaan merawat seseorang di siang hari penuh, mereka mulai menarik banyak perhatian dan rasa ingin tahu tentang identitas Zuo Fan. Tentu saja, mereka tidak belajar apa-apa karena bahkan kedua pembawa acara pun tidak tahu lagi setelah begitu banyak penelitian tentang apapun yang mungkin memberi mereka gagasan terkecil tentang siapa klien misteri ini. Terhadap pria berbibir rapat seperti Zuo Fan, penguasa kota lain manapun akan langsung curiga dan mencoba menyelesaikan masalah ini. Namun, bukan tuan ini, seorang hedonis yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi penguasa kota sejak awal, puas membiarkan masalah ini beristirahat. Adapun perdagangan Serene Sores, mereka hanya punya uang di mata mereka. Seperti itu, Zuo Fan tinggal di kota Goldboh selama 3 hari ini tanpa ada yang menemukan apapun tentang dia. Sekarang jalur komersial sudah siap untuk penggunaan pribadinya. Semua formalitas ditangani oleh penguasa kota. Uang pasti membuka jalan dalam kasus ini. Saat dia membawa Sanzi muda untuk pergi dan ke tanah barat, sebuah berita mengejutkan mengguncang seluruh kekaisaran bintang pedang. Itu menyebabkan Zuo Fan, iblis keji, akhirnya meninggalkan jejaknya di kota Goldboh yang kaya dan damai, salah satu bencana. Perdana Menteri, penguasa kota Goldboh, Bailey Jingyu telah mengirim hadiah. Semoga masa depanmu tidak terbatas dan hidup selamanya. Di rumah Perdana Menteri di ibu kota kekaisaran, Bailey Jingwei baru saja memasuki rumahnya bersama Sangguan Feiyun dan Dan Xingsen, ketika seorang pelayan membungkuk dan memberikan sebuah batu hitam. Bailey Jingwei mengerutkan kening. Maksudmu si idiot Bailey Jingyu yang mengirim ini? Mengambil kembali. Saya akan menemui patriark dan tidak punya waktu untuk hadiah. Pria itu ragu-ragu. Bailey Jingyu telah berulang kali memperingatkan untuk memberikan hadiah ini kepada Perdana Menteri dan membuka jalan menuju kariernya. Tapi sekarang Perdana Menteri bahkan tidak mau mendengarnya. Dan Xingsen terkekeh dan menasihati. Perdana Menteri Bailey, mengapa Anda harus menyangkal niat baiknya? Hahaha. Raja Pedang Pembelah Naga, orang ini sama tidak bergunanya dengan manusia, seekor lalat menyebalkan yang bergantung pada keberadaannya yang menyedihkan. Hadiahnya memiliki pamrih, dan aku tidak akan berjudi dengan keamanan kekaisaran demi orang bodoh. Bailey Jingwei berbicara dengan dingin. Sangguan Feiyun bergumam. Dia adalah penguasa kota Goldboh, tempat perdagangan Serene Sores berada. Lalu mengapa Anda menempatkannya di sana jika Anda sangat meremehkannya? Untuk alasan yang sama persis seperti yang Anda sebutkan. Bailey Jingwei tersenyum. Sejak menjabat, saya sangat mempromosikan perdagangan. Dengan meninggalkan penguasa yang kompeten, maka Serene Sores Trading tidak akan tumbuh sebesar ini. Karena bobot mati ini tergeletak di sekitar, sebaiknya gunakan dia untuk sesuatu. Di satu sisi, dia ada di sana sebagai pencegahan, untuk menunjukkan bahwa kita masih peduli dengan tempat itu dan tidak membiarkan para pedagang berlebihan. Dan kedua, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Saya bertaruh bahwa beberapa tahun terakhir ini, Wu tua itu pasti membuatnya ikut bermain. Bagaimanapun, dia ada di sana untuk menjaga keseimbangan dan saya tidak berharap dia melakukan sesuatu yang patut diperhatikan. Hahaha, Perdana Menteri sangat lihai, menggunakan semua orang sampai habis-habisan. Bahkan bobot mati pun tidak lolos darimu. Tawa sarkastik Sangguan Feiyun datang, lalu menoleh ke batu hitam dengan tatapan ingin tahu. Benda apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan senyum samar, pelayan itu membungkuk. Perdana Menteri dan Raja Pedang, ini adalah barang baru yang dijual oleh Serene Sores Trading, itu saja yang sedang hangat saat ini. Hanya dalam 3 hari, kelas tinggi ibu kota kekaisaran telah memperebutkan itu. Tuan kota telah mengirim ke semua pangeran dan jenderal tanpa menolaknya. Perdana Menteri, yang baru saja kembali ke ibu kota kekaisaran, belum mengetahui hal ini. Apa yang membuatnya begitu populer? Sangguan Feiyun menahannya karena penasaran. 962. Pelayan itu senang Raja Pedang Feiyun menunjukkan minat, membungkuk sekaligus. Raja Pedang, ini disebut batu roh iblis, sangat langka. Tidak seperti batu roh dan batu suci, itu terbuat dari Yuan Qi yang dapat diserap sepenuhnya tanpa harus mengubahnya seperti energi spiritual. Sejumlah besar Yuan Qi ada di ujung jari Anda, tidak lagi menderita kelelahan saat berkultivasi. Manfaatnya bahkan lebih terlihat pada titik puncak kemajuan, mendorong Anda maju tanpa hambatan apapun. Tuanku telah maju sekali lagi setelah jeda 20 tahun. Kapital kekaisaran kelas atas juga mengalami pertumbuhan dan perbaikan yang cepat. Mereka hanya memiliki kata-kata pujian untuk batu roh iblis ini.
Itu bagus. Alis Sangguan Feiyun bergetar, melihat dari batu hitam ke Baili Jingwei. Perdana Menteri, karena ini sangat bagus, cobalah. Mungkin dalam beberapa tahun Anda mungkin mencapai tahap kejadian dan berpengalaman dalam politik dan kekuasaan, hahaha. Baili Jingwei memutar matanya. Pedang Raja Feiyun, karena batu ini menarik perhatianmu, kenapa kamu tidak mencobanya? Mungkin itu akan segera membawamu ke level patriark, jika tidak lebih tinggi, melampaui seluruh dunia. Sangguan Feiyun tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan tangannya dan batu itu dilemparkan kembali ke pelayan dengan jijik. Pelayan itu tertegun. Dia telah berkeliaran di sekitar distrik kelas tinggi ibu kota kekaisaran selama berhari-hari sekarang dan semua orang sangat senang dengan barang semacam itu, bahkan berjuang untuk itu. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang penggunaannya mengubah lagu begitu mereka mendengar penjelasannya. Jadi mengapa ketiganya begitu meremehkannya? Apakah mereka sudah melihat terlalu banyak sehingga mereka sudah tahu tentang batu roh iblis? Itu tidak mungkin, jelas dari reaksi mereka bahwa ini pertama kalinya mereka melihatnya. Itu membuat pelayan itu semakin bingung, mendesah dalam hati. Inilah perbedaan antara pria sejati dan pria di dunia sekuler. Mereka tidak menunjukkan keinginan, bahkan di hadapan barang yang begitu berharga. Sungguh, pria yang berharga. Katakan pada Baili Jingyu untuk tidak mengirim ini lagi ke ibu kota kekaisaran. Serene Sores Trading tidak pernah kekurangan barang-barang seperti itu. Saya tidak peduli di mana mereka berakhir, asalkan tidak di area pusat. Atau mereka harus menjawabku. Kemudian nada Baili Jingwei berubah saat dia berteriak. Juga, saya tidak menempatkannya di sana sehingga dia dapat menggunakan jalur resmi militer untuk kenyamanannya dan mengirim hadiah kemana-mana. Lain kali saya menemukan dia menggunakannya untuk sesuatu yang sepele seperti ini, saya akan mengirimnya berkemas. Pelayan itu tercengang. Apa ini? Apakah salah tuan kota menggunakan jalur resmi untuk memasok ibu kota kekaisaran dengan barang-barang penting seperti itu? Selain itu, bahkan jika Perdana Menteri Agung tidak menyukai hadiah itu, dia seharusnya tidak membuangnya begitu saja dari area pusat. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat banyak ahli terbang menembus lapisan. Itu tidak lain adalah baik untuk kekaisaran. Tuanku bisa melihatnya dan begitu juga Serene Sores Trading. Tidak masuk akal bagi Perdana Menteri dan dua Raja Pedang untuk tidak memahami kebenaran sederhana ini dan menghindari barang yang begitu hebat. Sungguh aneh. Apa yang mereka pikirkan? Dan Xing Sen datang untuk mencerahkannya. Nak, kultivasi berarti melawan tatanan alam, jalan yang penuh dengan penderitaan dan rasa sakit. Hanya melalui kemauan keras Anda dapat melewatinya dan menuai hasilnya. Perhiasan kecil yang Anda bawa membuatnya terlalu mudah. Apapun yang terlalu baik bertentangan dengan dunia, bertentangan dengan esensi kultivasi. Itu sebabnya Perdana Menteri memiliki pandangan jauh ke depan untuk melarangnya menjadi arus utama di kekaisaran. Kami telah berlatih selama bertahun-tahun, mempelajari satu fakta penting, tergesa-gesa membuat sia-sia. Sangguan Feiyun berkata, setelah meminum banyak pil untuk maju, waktu diperlukan untuk menstabilkan kekuatan baru sebelum seseorang dapat terus berkultivasi, atau kesalahan akan terjadi yang memengaruhi masa depan Anda. Hal ini mungkin diambil oleh para pemuda yang gegabah dan tidak sabar itu, tetapi bagi 9 Raja Pedang dan beberapa kentut tua Genesis, itu tidak disukai. Kultivasi pada akhirnya didasarkan pada Anda dan Anda sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk mencapai puncak, dan bukan melalui peningkatan. Menggunakan benda ini akan membuat segalanya menjadi terlalu mudah, membuat ahli sejati menjadi langka. Itu hanya akan menghancurkan kehidupan banyak orang pada akhirnya. Rabun jauh Perdana Menteri benar-benar langka. Sungguh menakjubkan bagaimana di samping kita, orang tua, mengetahui kerugiannya, Perdana Menteri juga bisa melihatnya sekilas, hahaha. Mata berkedip, Baili Jingwei mencibir. Saya bukan Raja Pedang, terobsesi dengan kultivasi, tapi saya masih bisa melihat kebenaran ini. Semuanya dibangun di atas kerja keras dan bukan dengan mengambil jalan keluar yang mudah. Mudah datang mudah pergi. Semakin mudah membuat ahli menggunakan benda ini, semakin cepat kita akan kehilangan mereka. Semuanya seimbang. Semakin banyak Anda bersedia memberi, semakin banyak yang harus Anda peroleh darinya. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Terkadang Anda serakah, tetapi seringkali Anda harus menguasainya, terutama terhadap sesuatu yang menggerakkan jiwa Anda. Semakin besar keserakahan, semakin sulit jatuhnya. Perdana Menteri sangat bijaksana. Saya kagum. Dan Xing Sen mengangguk sambil tersenyum. Pelayan itu membeku di tempatnya. Apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang membuat orang gila, orang-orang yang berkuasa ini melihatnya sebagai bencana. Pria dengan kekuatan nyata melihat sesuatu melalui mata yang berbeda dari kita semua. Jadi pria itu melihat batu di tangannya dengan cahaya baru. Keserakahan awalnya ingin membaca sekilas untuk dirinya sendiri sekarang telah hilang, bebas dari keinginan dan tidak lagi dipengaruhi olehnya. Ya, dunia ini seimbang. Para kultivator yang menggunakan batu roh iblis mungkin bergerak cepat, tetapi mereka tidak akan pernah mencapai puncak.
Mengambil satu langkah pada satu waktu meyakinkan saya potensi tak terbatas. Mereka hanya melihat apa yang ada di depan mereka, sementara aku mengarahkan pandanganku ke masa depan. Lelaki itu membungkuk 3 kali, tampak berterima kasih. Terima kasih banyak, Perdana Menteri dan Raja Pedang atas nasihatnya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Saya akan mengambil kembali batu roh iblis ini dan memberikan kata Perdana Menteri kepada tuanku. Bailey Jingwei mengangguk dan memecatnya. Perdana Menteri, sesuatu terjadi di rumah Jing. Teriakan tiba-tiba diikuti oleh langkah tergesa-gesa terdengar saat ahli Genesis Stage yang terhormat berlari untuk membungkuk di depan ketiganya dalam ketakutan. Bailey Jingwei bertanya, ada apa? Apa yang terjadi di rumah Jing? Perdana Menteri, Manor Yu dalam masalah. Silakan lihat, Perdana Menteri. Perdana Menteri, Tuan Lu dalam masalah. Perdana Menteri, Jenderal Qi pingsan karena luka berat. Laporan, 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 titik. Teriakan lazim untuk waktu yang lama karena semakin banyak orang bergegas melaporkan masalah serius rumah mereka sendiri. Mereka semua gugup dan semuanya dari orang-orang penting, hampir 30 rumah. Bailey Jingwei memiliki pandangan gelap karena dia tahu semuanya buruk. Kami pertama-tama akan memeriksa rumah Jing. Ya, kelompok penjaga mengangguk dan mengikuti. Dan Xing Sen dan Sangguan Fei Yun sedang menganggur sekarang jadi mereka pergi juga. Bailey Jingwei dan rombongannya tiba di sebuah manor mewah, dengan plakat mempesona yang tergantung di gerbang depan, Jing Manor. Wajah Bailey Jingwei menjadi gelap saat dia bergegas masuk untuk melihat selir Pangeran Jing yang menangis. Di aula utama, berbaring adalah sekam yang tampak seperti manusia, benar-benar hitam. Jika dilihat lebih hati-hati, itu seperti batu, memantulkan sinar matahari darinya. Namun semua wanita berada di sekitar batu aneh ini dan menangis sepuasnya. Di mana Pangeran Jing? Bailey Jingwei melihat sekeliling dan menuntut. Menyeka air matanya, seorang wanita menatapnya dengan air mata dan membungkuk dengan gemetar saat dia menunjuk ke batu humanoid hitam. Perdana Menteri, akhirnya kamu di sini. Ada Pangeran Jing. Apa? Bailey Jingwei tersentak. Dia Pangeran Jing. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dengan bibir bergetar, wanita itu menangis lebih keras lagi. Kami tidak tahu. Pangeran Jing telah mengasingkan diri selama 2 hari terakhir dan hari ini keluar dengan sangat gembira karena akhirnya mencapai tahap genesis setelah terjebak di tahap harmoni jiwa puncak begitu lama. Tapi kemudian dia mulai kejang-kejang, mengeluarkan energi hitam saat dia menjadi kaku dan akhirnya mengambil penampilan berbatu ini saat dia meninggal. 963. Alis Bailey Jingwei terangkat saat pikiran melintas di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kematian Pangeran Jing terlalu aneh. Dan Xing Sen dan Sangguan Fei Yun mendengarkan dalam diam dengan tatapan bingung juga. Selama bertahun-tahun melakukan dan melihat pembunuhan, tidak pernah ada yang seaneh ini. Situasi ini benar-benar aneh, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa memberikan penjelasan logis. Pelayan yang membawa hadiah menyelinap dan mayat hitam itu kemudian menatap batu roh iblis di tangannya dengan cemberut yang dalam. Aneh, kenapa sama dengan batu roh iblis? Apa katamu? Telinga tajam Bailey Jingwei mengambil gumamannya dan mengarahkan tatapan tajamnya ke arahnya saat dia menuntut. Tersentak ketakutan, pelayan itu tergagap. Perdana Menteri, maksudku, tubuh Pangeran Jing mirip dengan batu roh iblis yang Tuan Kota minta untuk kuberikan. Berikan di sini. Mata Bailey Jingwei bersinar dan menarik batu itu dari tangannya. Dia pergi ke sisi mayat dan membandingkan. Itu identik. Pangeran Jing telah berubah menjadi batu roh iblis. Semua orang di sekitarnya tersentak kaget. Bagaimana seseorang bisa berubah menjadi seperti itu? Ini tidak masuk akal. Alis Bailey Jingwei bergetar, tinjunya mengepal saat dia merenung. Dia mengalihkan tatapan tajamnya pada para wanita. Pangeran Jing telah terjebak di puncak panggung harmoni jiwa selama 3000 tahun. Bagaimana dia maju? Apakah dia menggunakan sesuatu seperti batu ini? Ya, itu sesuatu yang mirip. Para wanita saling memandang sebelum akhirnya mengangguk. Dia hanya memiliki sisa umur 120 tahun. Jika Pangeran Jing tidak bisa maju di abad berikutnya, dia akan meninggal dunia. Itu sebabnya dia bekerja keras untuk berkultivasi selama beberapa dekade terakhir. Sekitar 3 hari yang lalu seseorang telah memberinya sesuatu untuk dimajukan, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa para wanita kembali menangis. Bailey Jingwei telah mendengar semua yang dia butuhkan, menatap tajam ke arah pelayan itu. Katakan padaku, apakah kamu pernah ke sini, 3 hari yang lalu, untuk memberikan batu seperti itu kepada Pangeran Jing? Ya, pelayan itu kemudian berseru dan ragu-ragu. Sesuai permintaan Tuan Kota, semua kelas tinggi di ibu kota kekaisaran telah diberikan beberapa. Wajah Bailey Jingwei sekeras es, matanya membatu. Lalu, semua manor tempat para penjaga datang ke rumahku untuk melapor, apakah kamu pernah ke tempat-tempat itu juga? Sepertinya memang begitu. Lalu berapa banyak lagi yang telah kamu kunjungi?
2/3. Bailey Jingwei menggertakkan giginya saat dia meraung. Penjaga, bawa orang ini dan pergi ke setiap rumah yang belum datang melapor. Ambil semua batu roh iblis itu dan hancurkan. Kalian semua, ikut aku ke manor lain. Ya Pak. Para penjaga membungkuk dan membagi menjadi 2 kelompok, satu untuk mengumpulkan batu hitam, yang lain untuk menyelidiki laporan dengan Bailey Jingwei. Pangeran Yu, Tuan Lu, semua orang yang telah dilaporkan berubah menjadi batu hitam aneh yang sama seperti Pangeran Jing. Semuanya panik dalam berkultivasi dengan batu roh iblis selama 3 hari terakhir ini. Jawabannya sangat jelas. Sangguan Feiyun mengejek setiap mayat yang membatu. Orang bodoh, inilah keserakahan yang membuatmu. Yang lebih buruk adalah, kalian semua adalah pejabat kekaisaran namun begitu mudah tertipu untuk mempercayai fantasi ini. Keserakahan adalah akar dari segala kejahatan. Anda bahkan belum mencapai akhir hari Anda namun telah menghancurkan diri Anda sendiri karenanya, hahaha. Ya, ini semua adalah pejabat penting kekaisaran, beberapa di istana sementara yang lain di militer. Dengan lusinan kursi kosong sekarang, akan sulit menemukan pengganti yang mampu. Mata dingin Dan Xing Sen memperhatikan semua orang. Ini pasti akan merenggut nyawa sepertiga dari pejabat kekaisaran. Perdana Menteri, Anda akan segera menjadi jauh lebih sibuk, tanpa ada orang lain yang mendelegasikan pekerjaan. Sangguan Feiyun menatapnya dan keduanya tertawa. Tidak seperti mereka peduli tentang jiwa-jiwa malang yang mudah tertipu ini. Pembebasan yang bagus, mereka memintanya. Perdana Menteri adalah orang yang mendapat ujung tongkat pendek, dengan tidak ada yang tersisa untuk membantunya, dia akan mengalami banyak malam tanpa tidur segera. Dia hampir tidak punya energi untuk pergi mengunjungi Raja Pedang lainnya. Dan Xing Sen menikmati kemalangannya. Sekarang mata tajam itu tidak lagi tertuju pada mereka. Semakin gelisah memiliki Bailey Jingwei di belakang mereka di setiap langkah. Hanya Perdana Menteri yang akan meledakkan gasket. Sepertiga dari kelas tinggi ibu kota kekaisaran baru saja meninggal. Itu pasti akan mempengaruhi sikap kekaisaran. Semakin lama kekurangan tenaga kerja ini, semakin buruk penurunannya. Ini adalah masalah yang paling penting yang harus memiliki pihak yang bersalah. Adapun siapa, itu diserahkan kepada siapa yang melakukannya. Bailey Jingwei menyipitkan mata dan meludah melalui gigi yang digertakkan. Pengawal, kumpulkan seluruh penjaga kekaisaran dan buka jalur resmi. Kami berbaris di kota Goldbow. Bailey Jingyu, kamu menyia-nyiakan orang, kamu ingin menyuap, begitu. Saya harap Anda bahagia, suap Anda telah menjatuhkan saya seperti Raja Neraka untuk menempatkan Anda di tempat Anda. Kedua Raja Pedang menertawakannya di latar belakang. Sementara itu, kembali ke Kota Emas, penguasa kota yang tidak tahu apa-apa dan Serene Sores Trading sedang menikmati kesuksesan besar mereka yang tiba-tiba. Tuan, tidak seperti jalur resmi, jalur komersial perlu waktu untuk disiapkan. Dari daerah pedalaman pusat ada ribuan mil sebelum kita mencapai daratan barat. Jumlah batu suci yang dibutuhkan cukup besar. Sekarang, setelah 3 hari bekerja, arai siap digunakan. Maafkan kami atas keterlambatan ini. Di belakang manor utama Serene Sores Trading, batu-batu suci berkilauan seperti bintang-bintang di posisi spesifiknya. Pandangan sekilas akan dengan mudah mengatakan ada jutaan demi jutaan. Di tengahnya juga ada kilatan petir dan angin kencang saat terowongan gelap gulita membelokkan ruang. Tuan muda tertua mengenakan senyum palsu yang sama seperti biasanya, berdiri di depan portal dan membungkuk pada Zuo Fan. Di sekelilingnya ada banyak sesepuh Genesis Stage, lebih dari 100, di sini untuk mengirim Zuo Fan pergi. Ini menunjukkan betapa pentingnya klien ini bagi Serene Sores Trading. Zuo Fan mengangguk dan meletakkan gusantong di punggungnya sambil tersenyum. Tolong, kamu telah menjagaku akhir-akhir ini dan aku tidak bisa cukup berterima kasih. Apalagi perpisahan ini tidak akan selamanya. Kami akan bekerja sama selama bertahun-tahun yang akan datang. Aku harus menyusahkanmu sekali lagi. Sungguh-sungguh, bagus sekali, perusahaanku menyambutmu dengan tangan terbuka, hahaha. Wu Ranze tertawa dan membungkuk. Meskipun masih tidak tahu apa-apa tentang siapa Zuo Fan sebelumnya, dia senang mengetahui urusan mereka tidak akan segera berakhir. Lagi pula mereka tidak terlalu peduli dengan identitasnya. Dan karena dia bungkam tentang hal itu, mereka harus membatalkannya. Mereka puas hanya dengan menjadi mitranya dalam semua kesepakatan dan mendapatkan begitu banyak dari mereka. Pedagang tidak dapat dipisahkan dari keuntungan. Mereka hanya memperhatikan uang dan lebih banyak uang. Persahabatan tidak pernah menjadi bagian dari paket, identitas seseorang juga bukan suatu keharusan. Tuan, bagaimana kita akan tetap berhubungan? Aku akan menghubungimu. Zuo Fan tersenyum samar saat dia mengganti topik. Kenapa saya tidak melihat penguasa kota? Akhir-akhir ini dia cukup dekat dengan saudara laki-laki ini. Wu Ranze menunjukkan rasa jijiknya saat dia berbisik. Tuan kota hanya berpikir dengan kepala lebih rendah dan mengkhianati siapapun demi uang. Lebih baik jika Anda tidak memiliki harapan yang tinggi untuknya.
Saat Tuan akan pergi, bunga tercantik dari tanah selatan tiba di kota kami, penyembuh abadi Murong Sue. Dia tentu saja senang menyambutnya. Untuk memamerkan kekuatannya, dia juga mengajak ayahnya. Itulah satu-satunya alasan ayah tidak mengantar Tuan pergi. Penyembuh abadi Murong Sue dari tanah selatan. Zuo Fan penasaran. Aku ingat sekarang, dia adalah saudara perempuan dari Murong Lie, dewa pedang matahari yang bersemangat, yang terbaik di wilayah selatan. Dia benar-benar memiliki banyak nyali untuk melenggang ke area pusat dengan betapa tegangnya hubungan kedua negeri itu. Wu Ranze mengangguk. Tuan, orang-orang di area tengah menghargai reputasi mereka. Kami tidak akan menggunakan yang terbaik di saudara perempuan tanah selatan untuk mengancam mereka agar tunduk. Terlebih lagi, Perdana Menteri Baili Jingwei adalah ahli dalam permainan pikiran. Dia telah berhasil mengejar Dan Xingchen dan Sangguan Feiyun untuk membelot ke wilayah tengah, yang pernah menjadi yang terbaik di wilayah barat dan wilayah timur. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk menyentuh saudara perempuannya. Itu akan menghentikan segala cara pembicaraan damai. Ini menjadikan area pusat tempat teraman bagi Murong Sue. Tidak ada yang akan menyerangnya, tidak saat mereka benar-benar melindunginya. Tentu, ada juga yang tertarik padanya. 964. Zuo Fan terkekeh dengan menggelengkan kepalanya. Tuan muda tertua menusuk Tuan kota Baili Jingyu. Tetapi siapapun ingin membidik di atas status mereka, karena semua orang ingin makan daging angsa setiap hari, hanya untuk menyadari pada akhirnya mereka terlalu percaya diri dengan keterampilan mereka. Tuan muda tertua, bukankah Anda juga ingin menjadi kodok? Hahaha, tolong jangan bercanda, Pak. Percobaan Toadi saya berakhir dengan kegagalan. Dia adalah putri dari Tanah Selatan, dan tidak mungkin dia melihat seseorang dari klan pedagang belaka. Sebenarnya, bisnis itu seperti sebuah hubungan, prosesnya menunjukkan hasil ketika masing-masing pihak memiliki nilai yang sama sedangkan pembicaraan akan gagal jika keseimbangannya terbalik. Sejak saat itu, saya tidak sekalipun mencoba terlibat dalam bisnis semacam itu. Wu Ranze menunjukkan senyum mencela diri sendiri. Mata Zuo Fan berbinar. Jadi kamu mengejar Murong Sue dengan maksud untuk bisnis. Saya bisa melihat mengapa Anda gagal. Tapi kekalahan kali itu sepertinya tidak memberimu pelajaran, dorongan kodokmu masih ada. Hanya saja jika kebetulan Anda bisa mencicipi daging angsa yang enak itu, bukankah pada akhirnya Anda akan menderita karena mengetahui bahwa daging itu beracun? Apa? Wu Ranze tertegun. Zuo Fan menyeringai. Kamu akan segera tahu. Bagaimanapun, terima kasih banyak. Saya akan sangat menantikan kerja sama kita selanjutnya. Anda dipersilahkan. Merupakan kehormatan bagi perusahaan saya untuk berurusan dengan tamu terhormat seperti Anda. Saya harap lain kali kita berkolaborasi, kita akan menjadi lebih dekat. Kami yakin, meskipun saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah kami akan bertemu lagi, hahaha. Dengan senyum aneh, Zuo Fan menatapnya lama dan membawa Sanzi muda saat dia pergi ke jalur komersial. Tuan muda tertua, sampai lain kali, haha. Saya harap kita akan bertemu lagi lain kali, meskipun mungkin terbukti sulit. Suara mendesing. Portal hitam pekat itu menelannya saat dia memberikan satu senyum samar terakhir kepada Wu Ranze, membuatnya berdiri di sana dengan ragu. Apa yang dia maksud? Seorang tetua yang panik berlari di depannya. Tuan muda tertua, kereta Nona Murong Sue akan segera tiba. Saya tahu proposal Anda gagal terakhir kali, tetapi bisnis masih memungkinkan. Cabang kami di Tanah Selatan membutuhkan nama Murong untuk bekerja. Saya tahu itu. Sekarang setelah bisnis dengan satu klien berharga telah selesai, saatnya untuk yang berikutnya. Wu Ranze menghela nafas dan seluruh rombongan terbang menuju gerbang kota. Ada kerumunan besar di gerbang, dengan Baili Jingyu tampak sopan di depan dan ketua perdagangan Serene Sores Wu Jingtao berdiri di sampingnya, tidak sombong atau rendah hati. Gemuruh. Suara keras tumbuh semakin besar saat kereta yang ditarik oleh 3 binatang spiritual tingkat 3 bergegas menuju kota dengan kecepatan sangat tinggi. Zuo Fan pasti tersentak melihat pemandangan seperti itu, karena itu adalah kereta yang sama yang menyelamatkan putranya. Ahehem, Baili Jingyu terbatuk saat kereta melambat. Dia memasang senyum berseri-seri, bersemangat untuk menyambut tamu baru dengan yang lain di belakang. Ho, dengan menarik tali kekang, kereta melambat dan seorang gadis berusia 17 tahun melompat keluar. Melihat lautan manusia, Suyer terkekeh dan menoleh ke belakang. Nona muda, dari kelihatannya, Anda punya pengejar lain di sini. Hanya beberapa orang biasa, Suyer. Langsung masuk. Tidak bisa, orang-orang memblokir jalan. Kecuali jika Anda ingin menginjak-injak mereka. Suyer menggelengkan kepalanya. Baili Jingyu bergegas mendekat, menyeringai pada Suyer lalu berkata, selamat datang, penyembuh abadi Murong. Saya Baili Jingyu, penguasa kota sederhana ini. Saya telah mendengar begitu banyak tentang Anda, sehingga ketika saya mengetahui Anda lewat di sini, saya menjadi sangat bersemangat sehingga saya hampir tidak bisa tidur berharap untuk bertemu dengan Anda.
Sekarang kita akhirnya bisa berbicara, apakah mungkin untuk mengizinkan saya melihat sekilas wajah Anda yang cantik, Nyonya? Cabul, asusila, babi. Begitulah pikiran penuh warna dari orang-orang di sekitarnya, mengetahui dia memukulnya karena keserakahannya sendiri. Meskipun tidak ada yang berani menyuarakannya. Sementara orang ini tidak peduli tentang keadaan kota, dia adalah tuannya dan memiliki semacam martabat yang tidak boleh dipertanyakan dengan mudah. Lagi pula, apakah Murong Sue bukan siapa-siapa? Apakah dia akan mengambil kata-katanya? Tentu saja. Apakah ketua perdagangan Serenesores, Tuan Wu ada di sini? Mengabaikannya sepenuhnya, suara merdu datang dari dalam kereta. Lecer langsung menjadi panas dan terganggu begitu suara menenangkan itu menembus telinganya. Wu Jingtao melangkah maju dan menangkupkan tangannya dengan penuh martabat. Nona masih mengingatku. Saya sangat tersanjung. Bagaimana saya bisa membantu? Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk Nona Sue. Tidak banyak, hanya saja aku ingin cepat kembali ke Tanah Utara, sedang bepergian dan ingin menggunakan jalur komersial perusahaanmu. Apakah itu mungkin? Tentu saja, tidak ada masalah sama sekali. Saya dengan sepenuh hati menyetujui permintaan Nona. Yang berbicara bukanlah Wu Jingtao, tetapi Bai Li Jingyu, yang menunjukkan citra sempurna seorang preman lokal. Jika orang tua ini tidak dapat meminjamkan Anda saluran komersial, sebagai gantinya saya akan memiliki saluran resmi yang Anda inginkan. Seharusnya jauh lebih nyaman. Wajah Suyer berkedut ketika dia mendengar sikap penguasa kota yang keterlaluan dari seorang pemula. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa kota? Dia hanyalah preman. Dengan tipenya di setiap kota, tidak ada gunanya aliansi empat negeri, tidak ketika kerajaan bintang pedang akan memakan dirinya sendiri dari dalam. Wu Jingtao menatapnya. Orang bodoh ini seperti anak cengeng yang menginginkan perhatian, jadi aku akan memberikannya padanya. Karena tuan kota berkata demikian, tentu saja aku mengizinkannya. Itu akan menjadi milik Nona saat dia menginginkannya, hahaha. Menatap Wu Jingtao, Bai Li Jingyu mengangguk kegirangan. Orang bodoh tua itu tahu kapan harus ikut bermain. Kalau begitu terima kasih Tuan Wu dan Tuan Kota. Murong Sue harus berhenti sejenak di sana. Bai Li Jingyu berseri-seri seperti matahari di siang hari. Tidak apa-apa, hehehe. Wosh. Saat itu, beberapa orang terbang di depan kereta. Wu Ranze memberi isyarat kepada ayahnya bahwa Zuo Fan pergi dan membungkuk ke kereta. Nona Murong, sudah lama. Saya menyambut Anda di Gold Boh City. Tuan Muda Wu, halo, apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Terima kasih, Nona, atas pemikiranmu. Wu Ranze menunjukkan senyum mati khasnya. Suara dari gerbong terdengar setelah jeda yang lama. Tuan Muda Wu masih sama. Saya harap perusahaan Anda akan tumbuh lebih besar di Tanah Selatan. Terima kasih, Nona, atas pemikiranmu. Wu Ranze tersenyum. Murong Sue menggelengkan kepalanya. Tuan muda tertua Wu masih hanya peduli pada uang, hanya itu yang dia lihat. Dia tidak memiliki emosi apapun, sama seperti sebelumnya. Murong Sue merasa kecewa, merasakan sesuatu untuknya terakhir kali. Namun setelah mengetahui karakternya, kekecewaan melanda. Setelah bertahun-tahun, pria ini tidak menunjukkan satu perubahan pun, tidak satu ons pun pertumbuhan, menjadi kekecewaan baginya. Bai Li Jingyu melihat Wu Ranze bersahabat dengannya dan merasa iri. Dia menyela, tentu saja. Nona Murong, Anda telah datang jauh sekali ke kota Gold Boh, izinkan saya memberi Anda hadiah. Tidak perlu, terima kasih Tuan Kota. Murong Sue menembaknya hingga rata. Bai Li Jingyu tidak tahu kapan harus berhenti, mendorongnya. Nona, kamu harus menerima hadiahku. Sebagai penguasa kota, aku bersumpah untuk tidak mengecewakan Nona. Kalian semua tahu siapa Nona mudaku, kan? Anda pikir apa saja akan menarik perhatiannya? Suyer mengejek. Bai Li Jingyu tertawa terbahak-bahak, membuka sebuah kotak untuk mengungkapkan batu hitam. Nona, ini adalah barang yang sangat langka yang seumur hidup Anda tidak akan pernah mengalami hal seperti itu. Kata-katanya terputus saat kabut hitam keluar dari pori-porinya dari tubuhnya yang membeku. Bam! Dia kemudian mengalami kejang hebat, pingsan dan meronta-ronta di tanah dengan busa di mulutnya saat asap hitam keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat dan mengeras. Seolah-olah dia menjadi batu hitam yang sama yang dia coba berikan, batu yang sama yang sekarang berguling di samping tubuhnya yang kaku. Semua orang berteriak panik, dengan Suyer berteriak, Nona, Kadia, Wosh. Sosok berbaju putih tiba-tiba muncul, keluar dari kereta dan berdiri di depan Bai Li Jingyu. 965. Kulit seputih salju, alis lembut seperti pohon willow yang menari, pipi kemerahan seperti buah persik segar, halus seperti sehelai rumput, dan mata yang lebih jernih dari mata air yang paling murni adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan kecantikan seperti itu, namun tetap gagal melakukannya, keadilan. Murong Sue muncul di tempat terbuka, memukau setiap orang dengan wajahnya.
Dia hidup sesuai namanya sebagai kecantikan terbaik di tanah selatan. Bailey Jingyu yang selalu menggeliat melupakan semua rasa sakitnya, saat dia melihat malaikat yang telah menghiasinya dengan kehadirannya dengan tatapan aneh. Murong Sue mempertahankan ekspresi beku, memeriksa denyut nadinya dan mengirimkan Yuan Qi yang hangat dan kabur ke dalam tubuhnya. Dia lebih baik tidak tahu, penemuan itu berakhir dengan kejutan dalam hidupnya saat dia meringis. Hanya apa-apaan ini, Nona muda, bagaimana kabarnya? Suyer bergegas mendekat, menyaksikan Bailey Jingyu mengeras di bawah matanya dan mengambil warna gelap. Murong Sue serius, menggelengkan kepalanya. Entahlah, tubuhnya membingungkan. Sesuatu yang hitam memakannya dari dalam, bahkan Yuan Qi-ku sendiri. Saya tidak tahu benda apa itu, tapi pasti brutal. Semua orang mengangguk sambil ketakutan. Mereka memandangnya dan bertanya-tanya bagaimana Murong Sue akan menyelamatkannya. Nona muda ini bukan hanya wajahnya yang terlalu cantik, juga dikenal sebagai penyembuh abadi dan untuk alasan yang bagus. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Suyer menjerit, menarik perhatian semua orang. Mata Bailey Jingyu yang selalu menghitam mabuk dalam setiap fitur Murong Sue yang indah dan memabukkan saat dia berusaha keras untuk menyentuh tangannya yang sempurna. Sepertinya hidupnya tergantung padanya, hasratnya jelas untuk dilihat semua orang. Nona Murong, kamu benar-benar kesempurnaan. Wajah semua orang berkedut serempak. Lagi pula macan tutul tidak mengubah bintiknya, terutama yang menyimpang seperti dia. Kematian sudah dekat namun dia masih punya waktu untuk menggoda gadis-gadis. Murong Sue menjadi sedingin es, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Satu-satunya hal yang menghentikannya untuk menyerang dan meninggalkan jejak yang dalam di wajahnya adalah keadaannya yang sudah buruk. Dia telah melihat banyak wanita yang hanya peduli tentang menggoda. Tetapi sehubungan dengan Bailey Jingyu, dia tidak perlu repot-repot menempatkannya di tempatnya karena tangannya yang terulur untuk kulit lembutnya yang lembut menjadi kaku di tempatnya. Meskipun keinginan di matanya tidak pernah padam, tubuhnya tidak akan mengikuti keinginannya bahkan saat sisa hidupnya terbang menjauh darinya, ditelan oleh kegelapan di dalamnya. Dia telah menjadi batu hitam dalam daging, seperti batu roh iblis di dekatnya. Semua orang terpana dengan perkembangan seperti itu. Bagaimana mungkin seorang pria yang sehat, bagaimanapun juga, berubah menjadi batu karang tanpa sajak atau alasan? Selain itu, kematiannya sangat aneh sehingga membuat semua orang merasa merinding. Nona Murong, apa yang baru saja terjadi? Wu Jiangtao membungkuk padanya dan bertanya. Murong Sue menggelengkan kepalanya dengan ragu. Aku juga tidak tahu. Selama bertahun-tahun sebagai penyembuh, saya telah melihat banyak penyakit aneh, tetapi tidak pernah yang seaneh ini. Itu memiliki kesamaan dengan racun, dari reaksi yang begitu keras, tapi sebenarnya tidak. Ini lebih mirip dengan kutukan kultivator setan atau parasit setan, tapi bahkan itu tidak sepenuhnya benar. Aku hanya tidak bisa menjelaskannya. Wosh! Ratusan pria tiba-tiba muncul dari jantung kota dalam arus yang tak ada habisnya. Pria di depan menimbulkan desahan keterkejutan tak berujung dari kerumunan di sekitar. Perdana Menteri, apa yang membawa Tuan sampai ke kota Goldboh? Di mana hajingan busuk itu, Bailey Jingyu? Saya telah menggunakan jalur resmi untuk pergi ribuan mil jauh-jauh ke sini, hanya untuk mendengar dia keluar menyambut tamu. Sekarang di mana dia? Aku punya masalah yang harus diselesaikan dengannya. Bailey Jingwei sangat marah, mengabaikan siapapun di sekitarnya. Seolah diberi aba-aba, semua mata tertuju pada batu hitam berbentuk aneh di tanah. Bailey Jingwei mengikuti pandangan mereka dan langsung tahu apa yang terjadi saat dia mencemooh, hajingan tidak berguna ini mendapatkan apa yang pantas dia terima dengan cara yang sama. Anda beruntung Anda lolos dengan mudah, atau saya akan memastikan Anda akan pergi dengan memekik. Perdana Menteri, dapatkah saya berasumsi dari kata-kata Anda bahwa Anda tahu apa yang terjadi? Tidak menyadari kejahatan yang telah dilakukan oleh Serene Forest Trading, di mata Bailey Jingwei, Wu Jiangtao memiliki inspirasi yang buruk untuk mencambuk dirinya sendiri saat dia membungkuk dan mencakar. Kami baru saja menyaksikan Tuan Kota mati tiba-tiba. Mungkinkah sesuatu sedang terjadi? Bailey Jingwei mengangkat alis dan mengejek. Wu Tua, kamu berani menunjukkan dirimu kepadaku. Perusahaan Anda sebenarnya tidak tahu mengapa dia meninggal. Perdana Menteri, apa maksudmu? Wu Jiangtao tersentak ketakutan. Dia merasa seperti Bailey Jingwei biasa yang menghargai bakat dan baik kepada mereka sudah tidak ada lagi. Dia tampak sangat marah dan itu adalah kesalahan mereka. Namun, mereka tidak menyadari kesalahan apa yang mungkin telah mereka lakukan untuk mendapatkan kemarahan Bailey Jingwei sedemikian rupa sehingga membuatnya kehilangan kesabaran. Melihat tampang bodohnya, Bailey Jingwei tahu dia sedang berbicara ke dinding jadi dia mencibir. Wu Tua, kamu tidak tahu pekerjaan bagus apa yang telah dilakukan Serene Forest Trading. Saya datang ke sini untuk menanyakan dari mana batu roh iblis itu berasal. Anda sebaiknya memiliki penjelasan yang bagus. Batu roh iblis. Wu Jiangtao dan Wu Ranze bergidik, lalu tersentak. Perdana Menteri, maksudmu batu roh iblis itu?
Bailey Jingwei menjentikkan pergelangan tangannya dan mendengus. Aku tidak tahu dari mana kamu menggali batu-batu itu, tapi kamu sejauh bekerja dengan Bailey Jingyu yang merosot itu untuk menyebarkannya ke pejabat di ibu kota kekaisaran. Anda tahu bagaimana hasilnya. Hanya dalam 3 hari, sepertiga pangeran dan jenderal yang menggunakan batu spesialmu menjadi hitam dan kaku. Mereka mati tanpa mengetahui alasannya. Kematian fondasi kekaisaran mengguncang seluruh bangsa. Menurut Anda siapa yang harus disalahkan atas tragedi seperti itu? Dari mana kamu mendapatkannya? Semua orang dari Serene Sores Trading tersentak, lalu mereka memandangi batu roh iblis di tanah dengan ketakutan. Benda kecil mungil ini menghancurkan hampir setengah dari pejabat kekaisaran. Ini bencana. Klan Wu tamat. Serene Sores Trading telah berkecimpung dalam bisnis ini selama ribuan tahun, hanya untuk ditebang dalam 1 hari. Wu Jiangtao pucat pasi dan bergetar seperti daun. Dia terhuyung-huyung dan darah tumpah dari mulutnya, terlihat putus asa. Perdana Menteri, perusahaan kami telah menjual batu roh iblis tetapi bukan kami yang membuatnya. Itu datang dari klien. Kami juga tidak tahu bagaimana. Wu Ranzai bergegas membungkuk dan memohon, merasa tidak nyaman juga. Bailey Jingwei mengejek. Seorang klien, siapa? Beri tahu saya namanya, latar belakangnya, kredensialnya, semuanya. Yah, wajah Wu Ranzai jatuh. Perdana Menteri, Anda juga tahu model bisnis kami. Kami tidak pernah menanyakan apapun kepada klien kami kecuali mereka ingin membagikannya dengan sukarela. Yang kita tahu tentang dia adalah bahwa dia ingin pergi ke tanah barat dan hanya menggunakan jalur komersial sambil membawa seorang anak yang tidak sadar bersamanya. Apa? Seorang anak? Kemarahan Bailey Jingwei sejauh ini berubah menjadi ketidakpercayaan total. Anak seperti apa? Berapa umurnya? Bagaimana penampilan mereka berdua? Wu Ranzai langsung membungkuk dan menjawab. Perdana Menteri, anak itu terlihat seperti anak berusia 8 tahun, cukup menggemaskan. Hanya dia yang tampaknya menderita luka berat, selalu tidak sadarkan diri. Adapun tuannya, dia kurus, tapi sangat lihai dan pandai bernegosiasi. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, tidak sekalipun saya berhasil mendapatkan info apapun darinya. Mustahil, dia tidak mati. Bagaimana ini? Bailey Jingwei bergidik dan berkata dengan tidak percaya. Dia seharusnya dihancurkan dari Raja Pedang Pembelah Naga, jadi bagaimana dia masih di antara kita? Nona muda, bukankah itu terdengar seperti Gu Yifan yang baru saja kita selamatkan? Zuyer, diam. Ini bukan masalah kita. Zuyer tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Murong Sui ketika dia mendengar mereka berbicara, tetapi Nona itu memperingatkannya. Namun telinga Bailey Jingwei terlalu tajam dan terengah-engah. Kamu bertemu mereka. Dia disebut Gu Yifan. Kapan? 3 hari yang lalu kami menyelamatkan seorang anak dan seorang pria dari salju. Yang lebih tua menyebut dirinya Gu Yifan. Melihat Bailey Jingwei menatap tajam, Murong Sui berbicara tentang pertemuan mereka. Bailey Jingwei meringis, matanya kaget sampai ke inti. Gu Yifan, kamu seperti jiwa yang menghantui. 966. Apa? Perdana Menteri mengenalnya. Wu Ranzai baru sekarang melihat Bailey Jingwei begitu bingung dan berteriak. Bailey Jingwei menyipitkan mata dan menggertakkan giginya. Tidak hanya tahu, tapi dia bahkan mempermalukanku. Kupikir aku sudah menyingkirkannya untuk selamanya, tapi sekarang semuanya sudah jelas. Gu Yifan, ini hanyalah salah satu dari rencana jahatmu untuk menghancurkan kerajaan Bintang Pedang. Nah, lelucon itu pada Anda. Selama saya ada, Anda tidak akan pernah berhasil. Jadi bagaimana jika sepertiga pejabat mati? Aku hanya butuh sedikit waktu dan semuanya akan diperbaiki. Jadi bagaimana jika Anda mencuri pedang melonjak? Patriark keluar dari pengasingan dan 9 Raja Pedang telah berkumpul. Pedang itu akan segera dikembalikan. Bocah Radiant Stage yang lemah dan sendirian tidak ada apa-apanya denganku, Gu Yifan. Semua orang mendengar deklarasi Bailey Jingwei dan sekarang tahu yang sebenarnya. Dia tidak hanya mengenalnya, tapi mereka adalah musuh bebuyutan. Tapi siapa yang bisa membuat Perdana Menteri mereka yang brilian begitu tergila-gila pada satu orang? Dia pasti sesuatu untuk melawan Bailey Jingwei dengan pijakan yang sama. Murong Sui tersentak. Nona muda, siapa yang tahu yang kita selamatkan akan menjadi sangat penting. Dia bahkan membuat Bailey Jingwei yang terkenal khawatir. Bukan hanya khawatir, tapi terancam. Murong Sui menghela nafas. Kakak pernah berkata Bailey Jingwei adalah Raja Pedang tanpa tanda jasa, sama baiknya. Tapi melihat dia sangat marah pada satu orang dan kehilangan dirinya sendiri karena itu, orang bisa melihat bahwa Gu Yifan lebih dari kelihatannya. Zuyer terkikik. Apakah itu berarti kita menyelamatkan orang yang tepat 3 hari yang lalu? Musuh dari musuh kita adalah teman kita. Menyelamatkan musuh bebuyutan Bailey Jingwei akan membuat Perdana Menteri yang bijak ini kehilangan fokusnya dan akan membuat rencana besar kita untuk membuat aliansi 4 wilayah berhasil. Begitu kita kembali, ingatlah untuk menyebutkannya ke klan Head dan dapatkan sesuatu untuk itu, hihihi. Kamu pikir itu suatu prestasi?
Jika saya harus melakukannya lagi, saya tidak akan pernah menyelamatkannya. Murong Sue mengeluh. Suyer tersentak. Nona muda, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada kehormatan apapun? Mengapa? Ya, setiap kehidupan itu berharga, tetapi menyelamatkan iblis akan menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Murong Sue menghela nafas dan menatap mayat hitam Bai Li Jingyu dengan kesakitan. Dia sangat jahat dan penuh teka-teki. Siapa yang tahu berapa banyak hal kejam lainnya yang mungkin dia lakukan. Dan semua ini salahku. Saya hanya bisa berharap kejahatan tidak memakannya, bahwa dia akan kembali ke jalan yang benar dan berbuat baik dalam hidupnya. Melirik Murong Sue lalu ke mayat hitam itu, Suyer mengomel. Tapi itu musuh kita yang terbaring mati di sana. Tidak peduli siapa itu, semua kehidupan itu berharga. Tidak ada yang pantas mendapatkan akhir yang kejam. Ini bertentangan dengan semua yang saya perjuangkan. Tidak peduli apa, kejahatan itu jahat dan iblis itu jahat. Tidak peduli di mana dia berdiri, dia tidak akan pernah berada di pihak kita. Murong Sue menggelengkan kepalanya, menegaskan kembali keyakinannya yang kuat yang dia pegang di dalam dirinya. Suyer mengangguk. Oh, mengerti. Lain kali kita melihatnya, aku akan menyingkirkan iblis ini untukmu, nona muda. Murong Sue terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Hanya dari seberapa serius Bai Li Jingwei memperlakukan kultivator Radiant Stage ini, Anda bisa melihat betapa bermasalahnya dia. Namun seorang gadis berpikir dia bisa mengalahkannya. Selamatkan diri Anda dari penghinaan dengan menyimpan kesombongan Anda untuk diri sendiri. Perdana Menteri Bai Li, karena Anda tahu siapa dia, saya meminta Anda segera menangkapnya. Perusahaan saya, tersebar di seluruh negeri, akan melakukan apa saja untuk membantu. Melihat kebencian mendalam di Bai Li Jingwei, Wu Ranzai membungkuk dan menyatakan. Bai Li Jingwei tidak akan membiarkan bencana yang mereka sebabkan ini meluncur begitu saja. Bai Li Jingwei tersenyum kejam dan berkata, Tuan muda tertua Wu, saya seorang pejabat, bukan pedagang, jadi jangan coba-coba tawar-menawar dengan saya. Tolong aku, menurut Anda, seberapa besar kekuatan Serene Sores Trading Anda di dunia? Apakah Anda tidak takut pada mereka yang masih memimpin? Juga, saya tidak bisa mendapatkannya di area tengah, namun Anda pikir Anda bisa melakukannya di area lain. Dan ngomong-ngomong, kenapa aku harus mempercayai orang yang sama yang membantunya melarikan diri menggunakan jalur komersial? Perdana Menteri, Anda harus mempercayai saya, perusahaan saya akan. Cukup, Ranzai. Wu Jiangtao meneriakinya untuk menghentikan upayanya yang putus asa untuk keluar dari situ dengan bebas. Mata Wu Jiangtao bersinar dan berbicara melalui gigi yang digertakkan. Ranzai, jangan sia-siakan nafasmu. Perdana Menteri berbicara dengan jelas. Dia seorang pejabat dan bukan pedagang. Dia tidak tawar-menawar, tetapi pergi setelah menyelesaikan masalah ini. Dengan keberadaan Gu Yifan yang tidak diketahui dan kekaisaran kehilangan hampir setengah dari kelas tingginya, mengguncang dunia, seseorang harus disalahkan. Saya percaya Perdana Menteri ingin perusahaan kami dan Bai Li Jingyu menjadi orang yang jatuh. Hahaha, Wu tua, kamu tidak kehilangan sentuhanmu untuk melihat yang sudah jelas. Bai Li Jingwei perlahan bertepuk tangan. Saya tidak peduli seberapa terlibat Anda dalam hal ini, apakah disengaja atau tidak, tetapi karena Anda terlibat sejak awal dan ternyata cukup berantakan, Anda bertanggung jawab untuk membayar harga. Ini satu-satunya cara saya bisa memberikan penjelasan kepada Yang Mulia dan Patriark. Ini prestasi saya sebagai politikus, selalu menemukan jawaban yang sempurna, sambil mengabaikan yang benar dan yang salah. Wajah Wu Jiangtao bergetar dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, Perdana Menteri Bai Li, menurut Anda sudah seberapa besar? Bisakah hidupku menanggungnya? Tidakkah menurutmu satu kehidupan yang sedikit untuk setengah dari pejabat kekaisaran sedikit kurus? Bai Li Jingwei menatap pria tua itu dengan pandangan dingin. Wu tua, kekaisaran berterima kasih atas semua pekerjaan yang telah Anda lakukan selama ribuan tahun ini dalam menghubungkan 5 negeri. Sayang sekali masalah serius ini membuat Serene Sores Trading tidak lagi dibutuhkan di area pusat. Wu Jiangtao bergidik mendengar berita berat itu, menutup matanya. Pedagang lain memelototi Bai Li Jingwei dengan kepalan tangan. Di belakang Bai Li Jingwei, semua ahli genesis itu melepaskan aura perkasa mereka, penuh dengan haus darah. Wu Ranzai mulai memohon belas kasihan. Perdana Menteri Bai Li, kita bisa membicarakan ini. Ranza, teriakan Wu Jiangtao bergema, memberikan senyum hangat kepada putranya yang cerdas. Ranzai, aku selalu memberitahumu bahwa bisnis dan politik tidak bisa digabungkan. Tapi saya tidak pernah menyelesaikannya. Kekayaan hanya dapat membawa Anda sejauh ini, penggunaan seseorang akan berakhir, dan semua orang dapat dihabiskan. Bisnis tumbuh dengan kelas atas dan jatuh bersamanya. Perdana Menteri telah mengambil sikap tegas dengan kami karena dia yakin kami telah melampaui kegunaan kami. Dengan kata lain, rencana Perdana Menteri untuk menguasai 5 negeri telah dimulai. Perusahaan kami, menghubungkan mereka tidak lagi dianggap penting.
Bailey Jingwei menunjukkan seringai keji. Wu tua, aku tidak pernah tahu kamu memiliki pandangan jauh ke depan untuk seorang pengusaha. Ya, dengan patriark keluar dari pengasingan dan pertemuan 9 Raja Pedang, melawan 4 negeri lainnya tidak akan menjadi masalah. Begitu dunia berada di bawah satu panji, perantara tidak akan dibutuhkan lagi. Meskipun masalah ini telah menjadi pemicunya, hanya masalah waktu sebelum Serene Forest Trading dihentikan. Perdana Menteri Bailey, Anda adalah politisi yang menakutkan. Semua orang mengatakan bahwa pedagang tidak dapat berpisah dengan kekayaan mereka, tetapi politisi tidak tahu malu dan tidak bermoral, tidak pernah pantas mendapatkan persahabatan apapun. Wu Jiangtao tersenyum dan menghela nafas. Namun, Perdana Menteri, menurut saya tidak akan mudah bagi Anda untuk menghapus perusahaan saya, hahaha. Ranze, aku selalu bilang kakakmu impulsif, tapi sekarang giliranku yang begitu. Penjaga, kompi kami akan melawan mereka sampai mati. Bahkan jika kita semua mati, kita akan membawa mereka bersama kita. Ya Pak, orang-orang itu membungkuk dan melepaskan kekuatan mereka saat mereka menyerang. Bailey Jingwei menyeringai dingin saat dia menjentikkan tangannya, membiarkan penjaga Genesis di belakangnya menyerang. Aku tahu kamu orang yang tangguh untuk dipecahkan, Pak Tua. Menurut Anda mengapa saya meminta penjaga kekaisaran untuk datang? Hahaha. Bang, langit bergemuruh di bawah ledakan keras dan teriakan saat para ahli dari kedua belah pihak mengambil darah satu sama lain, semuanya untuk tujuan membunuh satu sama lain. Serene Forest Trading memiliki banyak penjaga yang kuat, tetapi bisakah mereka menandingi penjaga kekaisaran? Korban segera meningkat ke tingkat yang tinggi saat lolongan bergema. Wu Ranze panik. Ayah, kami tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ayo mundur, dan kemana kita harus lari? Tidak ada tempat untuk pergi. Wu Jiangtao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. 967. Mata berkedut, Wu Ranze menatap ayahnya. Apa gunanya melawan Bailey Jingwei sampai mati? Kami hanya mati lebih cepat. Ayah, ini tidak sepertimu. Ya, bukan aku sama sekali, tapi seperti kakakmu. Wu Jiangtao tersenyum. Meskipun mencaci dan mengutuk saudaramu, aku tidak pernah membencinya apa adanya. Saya bahkan merasa enggan untuk mengubahnya. Wu Ranze gemetar dan menatap ayahnya dengan kaget. Dengan tawa biasa, Wu Jiangtao menghela nafas. Kami semua telah impulsif di masa muda kami, tetapi setelah melihat terlalu banyak selama bertahun-tahun, kami menghaluskan sisi kasar kami dan berubah menjadi tipu muslihat. Dunia mendewasakan saya untuk bisa berdiri dan saya mengubah Anda agar tidak ada masalah yang muncul. Tapi aku suka bagaimana kakakmu selalu mencoba mengacaukan segalanya, dia mengingatkanku pada diriku sendiri di masa lalu. Karena cara baru kita tidak mampu membuat kita tetap hidup, marilah kita jujur pada kodrat kita, pemuda sembrono itu. Dengan cara ini kita bisa membeli Randong kapan-kapan. Mengulur waktu, kami adalah pengusaha dan Bailey Jingwei tidak akan pernah membiarkan kami pergi. Tidak seperti kita, Randong mungkin bertahan karena sifatnya yang gegabah, karena Bailey Jingwei mungkin mengabaikan orang seperti dia. Mengambil napas dalam-dalam lalu menghembuskannya, Wu Jiangtao menutup matanya. Saya selalu bermimpi di masa muda saya, memiliki 2 putra, satu luar biasa untuk menjalankan bisnis saya, dan satu ganas yang harus diabaikan, untuk hari yang keras yang dieja malapetaka. Untuk klan dan dia akan hidup untuk meneruskannya. Serangga pandai bertahan hidup, bukan karena dia tangguh, tapi karena tidak ada yang melihatnya. Biarkan Randong memiliki kehidupan yang memuaskan menggantikan kita. Inilah yang harus dilakukan ayah dan saudara laki-lakinya untuknya. Lagi pula kita tidak bisa lari dari ini. Wu Ranze merasakan kejutan melewatinya dan menghela nafas pada akhirnya. Ya, aku tidak pernah melakukan apapun untuknya. Sekarang, setidaknya, aku bisa membantunya bertahan hidup. Saya harap dia akan hidup melewati hari ini. Petik 2. Wu Jiangtao mengangguk dalam-dalam. Saat ini, ayah dan anak tidak lagi bekerja demi uang, mata mereka menjadi hangat, meski melihat mayat dan darah membasahi tanah klan mereka. Itu karena mereka tidak takut dan merasa lebih tenang dari sebelumnya setelah menemukan alasan untuk bertarung. Murong Sue menghela nafas. Mengapa orang begitu tidak sadar? Mengapa mereka hanya menghargai kehidupan ketika akan menjauh dari mereka? Di ruang bawah tanah Manor Serene Forest Trading, seorang pria kesepian duduk di kursi yang dikelilingi oleh banyak penghalang dengan mata kabur. Itu aneh. Apa maksudnya? Wu Randong masih merenung. Bam! Suara besar membangunkannya dari pikirannya, melihat seorang lelaki tua menabrak ruangan, semuanya berdarah. Wu Randong tersentak. Penatua Yu, apa? Tuan muda kedua, jangan tanya dan lari saja. Penatua membuat tanda dan penghalang terbuka. Dia meraih tangannya dan berlari. Wu Randong menjadi cemas. Penatua Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan muda kedua, Bailey Jingwei datang bersama anak buahnya untuk menghancurkan kita. Klan Wu sedang dibunuh saat kita bicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua kesalahan batu roh iblis itu.
Saya khawatir ketua dan tuan muda tertua sekarang. Suara tetua itu terdengar sedih. Wu Randong kewalahan, hatinya termakan oleh kata-kata iblis. Lebih baik jangan menyesal nanti. Dialah yang menghancurkan kita. Tatapan Wu Randong menyempit dan kaku, hanya dilakukan oleh Penatua Yu saat dia melarikan diri. Bam! Tembok itu pecah saat keduanya mencapai luar, tetapi yang mereka lihat adalah neraka. Ratapan penderitaan dan bercak darah merobek langit saat ribuan orang berjuang keras satu sama lain. Kehidupan dituai setiap detik, merosot dalam darah pemandangan neraka ini. Wu Randong berdiri membeku di tempatnya. Elder Yu berteriak padanya untuk bangun dan menunjuk ke jalur komersial yang masih aktif sejak mereka membukanya untuk Zuo Fan. Tuan muda kedua, gunakan susunan teleportasi dan pergi. Saya akan memotongnya setelah Anda selesai. Penatua Yu, aku tidak akan pergi. Saya tidak bisa meninggalkan ayah dan saudara laki-laki, atau Anda. Aku tidak bisa pergi sendiri. Tuan muda kedua, ini bukan waktunya untuk keras kepala. Aku akan membersihkan jalan untukmu. Penatua Yu menggertakkan giginya dan meraih Wu Randong saat terbang menuju susunan teleportasi. Dia bertemu dengan dua ahli Genesis Stage di tengah jalan, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memaksa mereka kembali, tetapi juga sangat menderita karenanya. Terlepas dari nyawanya sendiri, dia membawa Wu Randong ke barisan teleportasi dan membuat tanda khusus untuk klan Wu. Dengan dengungan dan guntur, di tengah barisan terdapat portal hitam dengan gambar kabur di dalamnya. Penatua Yu mendorong Wu Randong ke arahnya. Tuan muda kedua, pergilah. Tidak, Penatua Yu, kita semua akan pergi. Wu Randong meraih tangannya dan tidak mau melepaskannya. Memberikan senyum lebar, tetua itu mengangguk puas, tetapi kemudian banyak tokoh datang. Lihat, seseorang mengaktifkan jalur komersial untuk melarikan diri. Hentikan mereka. Orang tua busuk, siapa anak itu? Kamu tidak akan lolos semudah itu. Atas perintah Perdana Menteri, jangan biarkan ada yang hidup. Tidak akan ada yang selamat. Teriakan itu membawa haus darah yang kental saat mereka menyerang. Penatua Yu mengeras dan menggunakan Yuan Qi untuk mengirim Wu Randong terbang ke portal. Penatua Yu, Wu Randong melolong saat yang lebih tua semakin kecil dan berkata dengan senyum manis. Tuan muda kedua, Anda tidak mampu seperti tuan muda tertua, tapi kami, orang tua, selalu menyukai karakter Anda. Ini seperti melihat diri kita yang lebih muda. Juga, ketua tidak pernah membencimu. Tolong jangan menahannya. Kamu adalah harapan terakhir dari klan Wu dan harus terus hidup. Hentikan mereka, mereka melarikan diri. Orang-orang yang masuk bergegas lebih cepat dan senyum hangat Penatua Yu turun saat darah keluar dari bibirnya, tertawa. Hahaha, Anda tidak akan pernah bisa menangkap tuan muda saya. Dengan riak keluar dari tubuhnya, orang-orang itu menyadari dengan kaget apa yang terjadi. Dia akan meledak. Boom! Penatua Yu sudah mulai meledak sebelum mereka sempat bereaksi, mengirimkan gelombang debu ke sekeliling. Para pengejar akhirnya batuk darah dan terlempar ke belakang. Pada saat mereka menginjakkan kaki dan debu mengendap, jalur komersial telah terputus. Mereka tidak punya cara untuk mengikuti sekarang. Pertempuran di gerbang kota juga hampir berakhir berdarah. Pejuang klan Wu turun ke orang terakhir mereka, dengan sebagian besar mati dan sisanya ditangkap. Adapun ayah dan anak, mereka dengan mudah jatuh ke tangan Baili Jingwei. Bertepuk tangan, Baili Jingwei menatap orang-orang itu dan mereka semua terbang ke jalur resmi, untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Baili Jingwei berjalan ke penonton yang dingin dari serangan gencar ini, Murong Sue, dan tersenyum. Salam Nona, saya begitu sibuk dengan bisnis sehingga saya lupa sopan santun. Saya menawarkan permintaan maaf yang tulus. Tidak apa-apa, saya baru saja menyaksikan karya Perdana Menteri Baili, dan saya harus mengatakan Anda hidup sesuai dengan nama Anda. Murong Sue berbicara dengan datar. Baili Jingwei berseri-seri dan menggelengkan kepalanya. Hahaha, tidak perlu sarkasme, Nona. Saya yakin Nona tidak sengaja mendengar keputusan saya. Hari kekaisaran memerintah tanah sudah dekat. Nona harus mempertimbangkan saudaramu dan menasihatinya untuk meninggalkan perlawanan yang tidak berguna. Saya tidak pernah mencampuri urusan kakak saya. Perdana Menteri, tolong bicara dengannya ketika Anda bisa meluangkan waktu. Murong Sue tersenyum. Baili Jingwei berhenti dan menggelengkan kepalanya. Jelas dari apa yang terjadi bahwa sepertiga dari pejabat ibu kota kekaisaran sekarang mencium debu. Apakah dia punya waktu untuk menghibur Murong Lie? Kata-kata Murong Sue tidak berbeda dengan penolakan. Dia sama sekali tidak marah, karena dia sudah terbiasa dengan perilaku para ahli hebat ini. Kesabaran adalah suatu keharusan ketika mencoba memenangkan hati mereka. Nona Murong, apa tujuan kunjungan Anda ke kota Goldbow? Apakah ada yang bisa saya bantu? Hahaha, aku ingin memanfaatkan jalur komersial Serene Sores Trading untuk kembali ke Tanah Selatan, tetapi dengan Perdana Menteri tidak membiarkan orang-orang mereka, aku khawatir aku harus berjalan ke sana. Itu di luar pertanyaan. Masalah sekecil itu seharusnya tidak cukup untuk menyusahkan para pedagang.
Saya akan menawarkan jalur resmi untuk Nona sebagai gantinya. Bailey Jingwei melambai dengan acuh. Murong Sue mengangkat alisnya yang mungil dan mencibir. Itu tidak akan berhasil, Perdana Menteri Bailey, mencampur masalah pribadi dan resmi. Membantu Nona itu murni resmi. Jika saudara laki-laki Anda menghargai gerakan itu dan mengobrol dengan saya, itu akan menjadi lebih tanpa pamrih. Bailey Jingwei berbicara dengan punggung lurus. Murong Sue tersenyum. Saya bertanya-tanya apa yang Perdana Menteri sangat ingin bagikan dengan saudara laki-laki saya, yang dapat dibuang dan bagaimana hidup tidak memiliki nilai. Nona, setelah kamu, wajah Bailey Jingwei berkedut, ditusuk dengan kata-katanya sendiri. Wajahnya jatuh dan ekspresinya mengeras. Murong Sue mengabaikannya saat dia memasuki gerbong dan Zuyer mengendarainya keluar kota. 968. Penatua Yu. Setelah guntur dan angin kencang, Wu Randong melayang semakin jauh ke dalam portal. Visinya menjadi cerah di beberapa titik dan melewati jalan keluar yang terang saat dia menginjak padang rumput. Melihat ke belakang, cahaya terang terputus dan portal menghilang. Wu Randong panik dan berteriak, ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak punya cara untuk kembali sekarang. Dia hanya bisa berteriak serak karena kelemahannya, hati dipenuhi kebencian dan kesedihan. Buk, langkah-langkah mendekat dan seorang pria kurus berhenti 10 meter di belakangnya, menggendong seorang anak yang sedang tidur di punggungnya. Tuan muda kedua, siapa tahu kita akan bertemu lagi secepat ini. Bertemu dengan baik, hahaha. Wu Randong terguncang oleh suara yang familiar dan sama menakutkannya. Dia memalingkan kepala kaku untuk melihat mata tajam yang sama dan amarah yang keluar dari matanya yang terbakar. Hasratnya akan darah pria ini terlihat jelas, buku-buku jarinya retak saat dia mengepalkan tangannya. Tuan muda kedua, apakah Anda baik-baik saja selama 3 hari terakhir? Zuo Fan, masih menggendong Gu Santong di punggungnya, mengabaikan getaran pembunuh yang datang dari Wu Randong, menunjukkan seringainya yang cerah dan kejam dengan banyak makna. Wajah Wu Randong berkedut dan menggertakkan giginya karena benci. Kamu menghancurkan keluarga saya. Kamu membuat mereka semua terbunuh. Apa kamu yakin? Senyum Zuo Fan tidak pernah goyah, masih menyebalkan seperti biasanya. Wu Randong gemetar karena kebencian. Penatua Yu memberitahu saya ketika dia membantu saya melarikan diri bahwa karena batu sialan Anda, Bailey Jingwei datang untuk menghancurkan perusahaan kami. Nasib ayah dan kakak tidak diketahui, semua karena kamu, Hajingan. Anda berutang ribuan nyawa kepada saya. Wu Randong menginjak dan menembak Zuo Fan dengan kebencian yang brutal, tidak menginginkan apapun selain membunuhnya dan mengakhiri rasa sakitnya. Zuo Fan bukan orang yang mengikuti keinginan siapapun, hanya melangkah ke samping pada detik terakhir dan memukulnya dengan lengan kilinnya begitu keras hingga pemuda tangguh itu berada di kawah setinggi 10 meter. Wu Randong berdarah dari mulutnya, bahkan tidak bergerak di lubang yang baru ditemukannya, tidak seperti yang dia bisa dari tekanan luar biasa yang dia rasakan di tulang punggungnya saat lengan merah menahannya di sana. Menatap pria yang berjuang dan kalah itu dengan dingin, Zuo Fan mengejek. Tuan muda kedua, kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi hemat energimu. Dan bukankah ini yang selalu Anda inginkan? Apakah Anda menyesalinya mungkin? Hentikan omong kosong, kapan aku pernah mengatakan aku menginginkan perusahaan? Wu Randong melolong marah, tapi kemudian dia berhenti. Membekuk kaku, dia mulai mengingat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Zuo Fan menyeringai dan mengambil kembali lengannya, berdiri dan berkata, ingat sekarang, 3 hari yang lalu, di kedai minuman kau bilang kau ingin menghancurkannya. Bukankah seharusnya Anda sedang menarik kemenangan sekarang? Hahaha. Hanya dalam kemarahan saya mengatakannya. Bagaimana mungkin aku menginginkannya? Wu Randong mengernyit saat dia menatap Zuo Fan dengan menyesal. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui bahwa pria ini akan menanggapi kata-katanya dengan serius dan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menindaklanjutinya. Dalam 3 hari, kompi itu menjadi sasaran kekaisaran dan terbakar habis. Siapa dia? Iblis. Hati diliputi rasa takut, Wu Randong memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Zuo Fan membacanya seperti buku dan mencemooh. Anak muda, berpikirlah sebelum berbicara. Dalam kemarahan katamu, saya mengambilnya begitu saja. Kamu bilang kamu ingin itu hancur jadi aku mewujudkan keinginanmu. Saya juga mengatakan kepada Anda untuk tidak menyesalinya, tapi sekarang, hahaha. Tidak, aku menyesalinya. Pak, saya tahu Anda orang hebat dan bisa menyelamatkan perusahaan bersama ayah dan saudara laki-laki saya. Kamu harus, saya mohon, selamatkan mereka. Tatapan Zuo Fan membuat Wu Randong tidak bisa membaca niatnya dan semakin gugup saat dia memohon. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tuan muda kedua, Anda dapat melarikan diri dari setiap kesulitan yang dilemparkan dunia kepada Anda, tetapi tidak pernah dari dosa Anda sendiri. Akan mudah untuk menghentikannya jika saya adalah satu-satunya alasan untuk keadaan buruk perusahaan Anda. Tapi karena saya tidak ada hubungannya dengan itu, menjadi dosa perusahaan, saya tidak punya solusi.
Dosa kita. Ya, dosa. Zuo Fan tersenyum samar saat dia menjelaskan. Tuan muda kedua, bukankah kamu selalu membenci gaya perusahaanmu? Izinkan saya untuk membuka mata Anda terhadap kebenaran kejam yang pasti akan Anda benci. 3 tahun lalu, temanmu dan saudara perempuannya dikirim ke Baili Jingyu oleh ayah dan saudara laki-lakimu. Itu bukan kemerosotan yang tiba-tiba menyukai dia. Apa? Wu Randong berteriak menyangkal. Tidak mungkin. Kamu berbohong. Zuo Fan tersenyum. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Ini adalah sesuatu yang berhasil saya peras dari Baili Jingyu dalam 3 hari terakhir. Bibir ayah dan saudara laki-lakimu tertutup rapat, tapi bobot mati itu suka mengoceh. Dan ayahmu melakukannya bukan untuk memenangkan hati si bodoh, tapi untuk mempengaruhi dia. Perusahaan berkembang pesat karena mereka menunjukkan kelemahan melalui akomodasi, sambil menyembunyikan kekuatan mereka di bawahnya, melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Tidak mungkin, itu adalah penjaga kita. Ayah tidak akan pernah. Wu Randong masih dalam penyangkalan, menolak untuk mendengar sepatah kata pun yang dikatakan Zuo Fan, yang terus melanjutkan. Pengusaha lebih menghargai uang daripada persahabatan. Bagi mereka, semuanya ditimbang. Membuang 2 pelayan untuk kontrol penuh atas tuan kota adalah tawar-menawar bagi mereka. Pikirkan kembali peristiwa itu. Bagaimana tindakan Baili Jingyu di sekitar perusahaan Anda sebelum dan sesudahnya? Saya hanya perlu menggunakan jalur komersial Anda sebentar, yang hampir tidak memerlukan persetujuan bobot mati itu. Akibatnya, ayahmu masih ingin bersekongkol dengan tuan jadi dia akan memerasku sebanyak yang dia bisa. Cukup dibutakan oleh keserakahan. Wu Randong bergidik tetapi kemudian peristiwa itu diputar ulang di benaknya. Ya, Baili Jingyu sangat sombong sebelum dan sesudah itu. Lalu bagaimana dengan batu itu? Bukankah Anda memberikannya kepada kami? Wosh! Sampul hitam menyebar dan semuanya menjadi gelap. Wu Randong menangis ketakutan. Domain Soul Harmony. Ya, ini domain saya. Dengan dengungan, domain menjadi cerah dan Wu Randong bisa melihat Zuo Fan di depan. Dia memiliki banyak batu hitam berbentuk manusia, dengan ekspresi ketakutan, kengerian dan segala macam ekspresi kesakitan. Bagian terburuknya, ada ribuan dari mereka. Zuo Fan menyeringai atas prestasinya. Tuan muda kedua, menurutmu ini apa? Batu roh iblis. Wu Randong menatap. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang seperti itu di dunia. Kultivasi seorang pria didasarkan pada kerja kerasnya sendiri. Dunia tidak memberikan jalan pintas. Ini orang-orang. Tepat. Zuo Fan mengangguk dengan wajah membatu. Aku telah membunuh banyak orang dengan devouring domain yang langka ini, mengubahnya seperti yang kau lihat di hadapanmu. Alasan mengapa menggunakan batu roh iblis membuat Anda terbang melewati barisan adalah karena Anda menggunakan Yuan Qi orang lain. Tapi Yuan Qi ini dibuat dengan seni iblis spesialku. Saya baik-baik saja jika saya menggunakannya, tetapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk yang lainnya. Yuan Qi seseorang menjadi terinfeksi dan akan menyebabkan hasil ini juga. Sekarang tahukah Anda apa yang membuat perusahaan Anda mengalami musibah ini? Itu karena pengguna item ini telah mati karenanya. Itu berarti kamu melakukan ini pada kami. Tidak, kamu melakukannya sendiri. Wu Randong menuduh, tetapi Zuo Fan memarahi dengan nada yang lebih tinggi. Batu Yuan Qi ini adalah ciptaan saya dan akan baik-baik saja menggunakannya, tetapi bahkan saya tidak akan gegabah dan menggunakan begitu banyak untuk menyebabkan kultivasi saya melambung. Itu karena saya tahu keserakahan adalah kejatuhan kita. Tidak ada jalan pintas di dunia. Menggunakan semua batu ini akan menyebabkan kultivasi yang tidak stabil dan Yuan Qi yang berantakan. Saya tidak ingin melihatnya terjadi. Saya ingin tumbuh lebih kuat dengan cepat, untuk tujuan saya sendiri, tetapi saya mengendalikan keinginan saya, melakukan moderasi. Adapun perusahaan Anda, mereka langsung menggunakannya tanpa sepenuhnya memahami efeknya. Sekarang masalah muncul, yang besar, mengancam hidup mereka dan menyebabkan kematian mereka. Siapa yang harus disalahkan? Saya bertanya-tanya. Semuanya seimbang di dunia. Melangkah terlalu jauh dalam satu aspek dan melepaskan yang lainnya akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Anda terlalu serakah dan hanya masalah waktu sebelum bencana melanda. Apalagi? Apa? Wu Randong bergegas bertanya. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam. Swordstar Empire ingin menahan perusahaanmu untuk waktu yang lama. Hari ini hanya pemicunya. Bahkan tanpa batu roh iblis yang membuat kekacauan, suatu hari, kerajaan bintang pedang akan mendatangimu menggunakan alasan lain. Itu hanya masalah waktu. Sementara sekarang, dengan tiba-tiba datang, pihak lain menderita entah dari mana dan datang tidak siap, meninggalkan Anda dengan secercah harapan. Anda harus berterima kasih kepada saya untuk itu. 969. Apa? Wu Randong terkejut. Setelah menghapus domain tersebut, Zuo Fan menunjuk ke lokasi portal sambil tersenyum. Tuan muda kedua, sejak saya tiba di sini, saya telah menunggu pergerakan apapun di sini.
Jika tuan muda tertua atau Anda datang, maka itu membuktikan perusahaan Anda dalam kesulitan. Jika tidak ada yang terjadi dalam 3 hari, maka perusahaan Anda pasti masih berjuang di ambang kematian. Wu Randong menyipitkan mata. Saya mengawasi rencana Perdana Menteri Baili Jingwei. Mata Zuo Fan bersinar dengan tekad. Ngomong-ngomong, pengusaha dan politisi semuanya sama. Mereka semua bekerja untuk keuntungan. Khususnya untuk orang seperti Baili Jingwei, yang memerintah kekaisaran, meninggalkan dendam atau bantuan apapun hanya agar dia bisa melihat kelima negeri itu sebagai satu kesatuan. Jika perusahaan Anda menderita saat ini, itu bukan karena kekacauan yang mungkin Anda timbulkan, tetapi karena kegunaan Anda lebih lama. Sebuah perusahaan yang sangat besar yang tidak mengikuti perintah suatu hari akan membuat Baili Jingwei melenyapkannya untuk rencana penyatuan besarnya. Terlihat bingung, Wu Randong membutuhkan banyak waktu sebelum dia dapat memproses ini. Tapi, koneksi yang kita buat dengan setiap tanah membantu kekaisaran. Benar, dan melihat betapa mudahnya dia memberikan bantuan besarmu menunjukkan dia tidak peduli padamu. Zuo Fan tersenyum samar pada Wu Randong. Bagaimana dengan taruhan? Dalam beberapa hari, kekuatan Sword Star Empire akan meninggalkan area pusat. Maksudmu itu akan menyerang tanah lain? Jelas, atau kenapa lagi dia memotong perantara? Kalian selalu sangat berhati-hati, tidak memberinya apapun yang bisa dianggap sebagai permusuhan. Jadi kapan orang membunuh seseorang yang bukan musuhmu? Saat mereka menghalangi jalanmu. Zuo Fan terkekeh, matanya berbinar seperti bintang. Dalam Perang 5 Negara, koneksi perusahaanmu ke setiap area langsung menjadi kelemahan kekaisaran yang harus diputus. Padahal pembunuhan harus selalu datang dengan alasan. Betapa beruntungnya dia memiliki alasan yang sempurna untuk bertindak sekarang. Ketika seseorang ingin menemukan Anda bersalah, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan sesuatu untuk disematkan pada Anda. Keberuntungan, bagaimanapun, berperan menguntungkan Anda, dengan betapa tiba-tiba semua itu terjadi, dia terlalu terburu-buru dalam tindakannya, membuat cabang Anda bertahan. Itu sebabnya saya memberitahu Anda bahwa Anda harus berterima kasih kepada saya. Aku merobek Band-Aid untukmu, hahaha. Wu Randong tercengang di tempat, akhirnya menerima fakta saat mereka melewati kepalanya. Sekarang aku harus pergi menyelamatkan semua pedagang yang belum mati. Benar, Anda akhirnya mendapatkannya. Zuo Fan menyeringai. Wu Randong melihat sekeliling. Di mana kita? Bagaimana saya menghubungi perusahaan? Hahaha, ayahmu selalu memotongmu dan kamu tidak pernah bertanya bagaimana bisnis keluargamu dijalankan. Karena Anda datang melalui jalur komersial yang berarti ini hanyalah jalan keluar lainnya, cabang Anda berada di perbatasan antara tanah barat dan area tengah. Wu Randong mengangguk, lalu bingung. Seorang penjaga, mengirim pesan penting ke cabang kami yang lain. Tolong, tenang di telinga. Tidak ada yang datang. Zuo Fan mengejek dengan lambaian meremehkan. Agar obrolan menyenangkan tanpa gangguan, saya menyuruh mereka pergi. Aku satu-satunya di sini menunggumu selama 3 hari. Wu Randong memulai. Mengapa mereka mendengarkanmu? Sungguh luar biasa apa yang bisa Anda dapatkan ketika perusahaan memperlakukan Anda seperti klien mereka yang paling berharga. Zuo Fan mengeluarkan kartu emas, simbol terbesar dan paling dihormati di perusahaan di seluruh negeri. Saudaramu memberikannya kepadaku. Sayang sekali aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Hati Wu Randong terasa sakit saat dia menghela nafas dengan anggukan. Zuo Fan menghentikannya untuk pergi. Tunggu, mengapa? Apa yang kamu rencanakan? Untuk mendapatkan seseorang dan mengirim kabar. Kata apa? Bukankah itu untuk melarikan diri? Wu Randong menyatakan hal yang sudah jelas. Zuo Fan terkekeh. Hanya dengan beberapa kata yang tidak jelas, Anda menyia-nyiakan fondasi yang telah dibangun perusahaan Anda selama ribuan tahun. Begitu mereka bersembunyi, semuanya akan berantakan, dengan semua orang meninggalkan kapal. Lalu apa? Bagaimana Anda akan menyatukan mereka lagi? Apakah Anda ingin membiarkan kerja keras ayah dan saudara Anda dihancurkan dengan satu kata? Atau apakah Anda lupa janji yang Anda buat 3 hari lalu tentang keinginan untuk mengambil alih? Wu Randong terguncang, tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Itu benar, aku naif, gegabah, dan keras kepala dalam mengubah perusahaan sendirian. Sekarang ayah dan kakaknya sudah tiada, aku memegang semua kekuatan. Tapi seperti anak kecil, dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bisnis keluarganya akan segera memudar di 5 negeri di bawahnya. Pekerjaan ayah dan saudara laki-lakinya akan disia-siakan di bawah komandonya. Dia terlalu malu untuk bertemu kerabatnya di akhirat seperti ini. Apakah dia benar-benar akan menghancurkan segalanya? Wu Randong meraih kepalanya dengan menyesal. Mengapa saya tidak bekerja dengan ayah saya untuk menjalankan bisnis? Kamu membutuhkan seorang mentor untuk menunjukkan jalannya. Wu Randong tersentak dari kesengsaraannya, melihat ekspresi datar Zuo Fan. Dia menghela nafas. Para tetua dan yang terhormat pasti sudah meninggal sekarang dan saya hampir tidak mengenal siapapun di cabang.
Di mana saya dapat menemukan seseorang untuk membantu saya? Petik 2. Di sini, Wu Randong baru saja selesai dan Zuo Fan menyatakan. Wu Randong tersentak. Kamu, bukannya aku ingin membantumu, tapi untuk bekerja sama. Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Kamu menunjukkan kepadaku ambisi besarmu, untuk memerintah perusahaan dan mengubahnya. Aku membuatnya menjadi kenyataan. Kamu melakukannya dengan membunuh ayah dan saudara laki-lakiku, aku tidak mau. Wu Randong. Suara gemuruh Zuo Fan menelan perbedaan pendapatnya. Kamu bukan anak kecil dan tahu ada keuntungan dan kerugian. Anda pikir Anda bisa mengubah perusahaan yang telah ada selama ribuan tahun hanya karena Anda menginginkannya. Sejarah telah ditulis dengan darah setiap kali terjadi perubahan. Karena Anda memutuskan untuk mengubahnya, Anda harus menerima harganya. Kursi ketua tidak mudah, tapi karena Anda di dalamnya, jalankan. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Yang dapat Anda lakukan adalah membuat perusahaan mengikuti visi Anda, atau membiarkannya sia-sia dan merusak semua darah dan keringat ayah dan saudara laki-laki Anda. Mata Wu Randong berkedut lalu menghela nafas. Aku akan membuat perusahaan makmur dan tidak membiarkan usaha ayahku sia-sia. Tapi kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Mengapa saya merasa bahwa ketika saya berada di dekat Anda, saya seperti sedang bekerja dengan iblis? Saya kedinginan sampai ke tulang dan selalu gelisah. Hahaha, itu normal. Tidak ada yang salah dengan instingmu, karena aku adalah iblis. Zuo Fan mencibir. Di saat putus asa seorang pria, mereka memohon dewa atau setan. Itu wajar untuk beralih ke dewa, tetapi apakah Anda tahu mengapa beberapa memilih setan? Mengapa? Dewa menjagamu tetap aman, tetapi hanya jika kamu menyerahkan segalanya. Adapun iblis, mereka mengambil semua yang kau miliki, tetapi juga membantumu mencapai keinginan terbesarmu. Senyum menyeramkan Zuo Fan membuat Wu Randong tidak nyaman. Situasimu juga cukup dekat dengan keputusasaan. Jadi siapa yang akan kau mohon, dewa atau iblis? Wu Randong menyipitkan mata, lalu mengambil keputusan. Aku tidak bisa membiarkan kematian ayah dan kakakku sia-sia. Perusahaan tidak boleh gagal. Saya tidak pernah bisa melepaskan begitu saja dan menjalani kehidupan yang sederhana. Kami tidak menyisihkan apapun untuk kemajuan kerajaan bintang pedang dan di mana itu membawa kami. Aku akan memastikan Bailey Jingwei dan Star Sword Empire akan membayarnya. Apakah Anda bersedia untuk mengambil perusahaan dan bekerja untuk saya? Apakah kamu bersedia? Tidak, apakah kamu mampu untuk membalaskan dendamku? Mereka adalah Bailey Jingwei dan kerajaan bintang pedang. Yang saya butuhkan hanyalah waktu dan itu akan selesai. Mata Zuo Fan bersinar. Wu Randong mengangguk pada tekadnya dan menyatakan, maka hari ini saya akan membuat kesepakatan dengan iblis. Tunjukkan pada saya bagaimana Anda akan membalas dendam untuk ribuan orang dari perusahaan saya. Ayo, Zuo Fan mengulurkan tangannya dengan senyum sinis. Sudah kubilang, kita akan bekerja sangat erat. Siapa yang tahu itu akan begitu cepat? Hahaha. Pak, Wu Randong menjabat tangannya dengan keras, matanya berbinar. Lalu, Tuan, apa selanjutnya? Anda akan mengirim pesan ke setiap cabang. Mulai sekarang, personel Serene Sores Trading akan menghilang ke dalam bayang-bayang dan dari pandangan dunia. Serene Sores Trading tidak akan ada lagi namanya. Saat bahaya berlalu, kita akan keluar dari kayu yang terlahir kembali. Wu Randong merenung dan mengangguk. Maka kita akan menderita secara diam-diam untuk saat ini. Seorang pria bisa menunggu balas dendam, bahkan jika itu 10 tahun kemudian. Sementara itu, di atas bentangan air yang luas yang diselimuti kabut tebal, ombak yang mengamuk terus menghantam pantai, menggemakan raungan binatang dalam yang dipancarkan kabut. Dua mata raksasa bersinar dalam kabut dengan kebiadaban. Seorang pria paruh baya berdiri di depan kabut dengan pakaian berkibar dan pedang berkilau siap saat dia menyerang. Iblis laut, terlalu lama kamu telah mengambil nyawa orang-orangku. Ini berhenti sekarang. Laut bukan milikmu sendiri. Saya akan bertarung dan jika saya menang, Anda tidak boleh menyakiti mereka lagi. Raungan bergema-bergema di udara dari kabut tebal, diikuti oleh ejekan. Manusia Genesis Stage yang lemah berani menghadapiku. Masuki domain saya jika Anda memiliki perut dan saya akan mencabik-cabik Anda, hahaha. Bam! Ledakan terdengar dan orang itu menyerbu ke dalam kabut, melakukan pertempuran yang kejam. 970. Di hutan pegunungan yang rimbun dan hijau, seorang lelaki kurus yang menggendong seorang anak berusia 8 tahun sedang berjalan melalui binatang spiritual yang mengaum dari semua tingkatan, tanpa ada yang mau mengambil satu langkah pun lebih dekat. Zuo Fan membawa Gu Santong selangkah demi selangkah melalui hutan yang sudah dikenalnya, menuju sarang Faulting Kunpeng. Tidak seperti biasanya, tidak ada gagak berkepala 3 yang memberinya tumpangan. Binatang spiritual tampaknya berada di bawah perintah ketat untuk berdiri di samping sambil mencemooh pria sombong ini yang datang ke tuannya untuk mengakui kesalahannya. Dengan semua binatang spiritual muncul saat dia berjalan,
Tidak ada yang akan memimpin Zuo Fan, membiarkannya berjalan di bawah ejekan mereka melalui kerajaan mereka. Zuo Fan akhirnya menatap puncak dan gua familiar Faulting Kunpeng. Hahaha, angin apa yang membawa Tuan Zuo yang tinggi dan perkasa ke tempat tinggalku yang sederhana? Seorang pria besar dan berotot keluar dari gua. Faulting Kunpeng mencibir. Apa yang terjadi pada Sanzi muda? Kenapa dia bahkan tidak menyapaku? Mungkinkah dia terluka karena digendong di punggung orang lain? Hahaha, tidak, itu tidak mungkin. Ayah Sanzi muda, Zuo Fan yang agung, terakhir pergi dengan mulut lantang dan keyakinan mutlak bahwa dia dapat melindungi anaknya. Jadi mengapa setelah hanya 2 tahun anak ceria yang sama terlihat sekarat dan datang ke hadapan saya? Mungkinkah dia menginginkan saya untuk memberikan penguburan? Kunpeng senior, Zuo Fan menghela nafas. Saya telah bersikap kasar dan tidak sopan kepada senior dan untuk itu saya minta maaf. Keadaan berat yang Sanzi adalah karena kelalaian saya. Saya terbukti tidak mampu dan datang ke senior untuk meminta bantuan, berharap senior mengingat 5 binatang suci yang agung dan akan memberikan bantuan Anda. Saya akan selalu berterima kasih. Kunpeng mengejek, Zuo Fan, kamu meminum Dragon Breath Pill dari naga tua itu dan terlihat cukup sombong. Sekarang Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan, apakah Anda melihat kekurangan Anda? Lalu berlututlah dan aku mungkin akan mempertimbangkannya. Senior, saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan, tetapi Anda tidak boleh memaksakannya. Zuo Fan tersenyum dingin. Saya mendengar orang mengatakan bahwa ketika dimintai bantuan, seseorang tidak boleh menghina yang lain tetapi meminta harga. Saya telah meminta maaf kepada senior tetapi hanya karena kesopanan. Jika senior masih menganggapnya serius, maka saya khawatir saya akan ditempatkan di tempat. Hahaha, aku hanya peduli untuk menyelamatkan Sanzi muda, bukan untukku, tapi untuk sesama binatang suci. Saya ingat Anda perlu menyiapkan beberapa susunan yang membutuhkan kekuatan dari kelima binatang suci yang agung untuk menghadapi penguasa surgawi, bukan? Wajah Kunpeng berkedut dan bergumam. Sialan, masih pamer bahkan saat meminta bantuan seperti aku berutang padamu. Sikap bocah ini tidak berubah sedikit pun. Baiklah, bawa anak itu. Kita harus bekerja sama. Kunpeng melambai dan berteriak kesal sebelum melangkah ke guanya. Sambil menyeringai, Zuo Fan terbang ke dalam dan menempatkan Sanzi muda di tempat tidur. Kunpeng meletakkan 2 jari di pergelangan tangan anak itu dan kemudian berteriak. Mengapa perisai kilinnya memiliki celah? Perisai kilin, ya. Kunpeng berbicara dengan berat. Kilin Shield adalah perlindungan bawaan kilin yang terbuat dari tubuh, pikiran, dan jiwanya yang membentuk keseluruhan kekuatan kilin. Kilin Shield yang rusak berarti dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya dan akan melemah. Itu sebabnya dia tidak sadarkan diri selama ini. Alis Zuo Fan bergetar. Kilin Shield memiliki kegunaan seperti itu. Tetapi ketika saya memurnikan lengan kilin saya juga memiliki perisai kilin. Tampaknya hanya menawarkan perlindungan dan hanya itu. Itu karena kau manusia. Kilin Shield bukan untukmu, jadi tentu saja itu bukan inti dari keberadaanmu. Meskipun tidak sekuat itu, merusaknya tidak akan menjadi masalah karena mudah dipulihkan. Tapi bagi seorang kilin Shield yang rusak berarti inti tubuhmu terluka. Kunpeng mengerutkan kening. Luka anak itu membingungkan. Kilin Shield yang rusak normal akan pulih bahkan dengan inti yang sangat lemah. Tapi kerusakan Kilin Shield-nya seperti seluruh tubuhnya hancur. Tidak dapat menyatukan dirinya, energinya terus-menerus dilemahkan dan selalu lemah dan tidak sadarkan diri. Suatu hari, bahkan mungkin mengambil nyawanya. Zuo Fan panik di dalam. Bagaimana kita menyembuhkannya? Sebelum itu, kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana dia mendapatkan luka ini? Kunpeng bertanya dengan serius. Zuo Fan menghela nafas. Pedang melonjak, pedang melonjak. Tepat, Zuo Fan mengangguk. Wilayah Fana memiliki 5 senjata suci besar yang dibuat oleh penguasa surgawi dan penguasa pedang untuk menghadapi binatang suci, bahkan dinamai menurut binatang suci yang mereka targetkan. Saya tidak menyadari ini pada awalnya, hanya sampai pada kesimpulan ini setelah terluka oleh 2 senjata suci. Senjata suci ini dirancang untuk menahan binatang suci tertentu. Saya pernah terluka oleh Faulting Sword di Double Dragon Manor dan sembuh pada akhirnya, meski lambat. Tapi terluka oleh Soaring Sword terbukti lebih sulit untuk disembuhkan. Mungkin karena saya manusia sehingga beberapa pil khusus akhirnya menyembuhkan saya. Tapi Sanzi muda. Kunpeng menyipitkan mata. Nak, apakah kamu punya senjata suci? Aku memiliki Faulting Sword, tapi aku telah mengubahnya. Roh pedangnya adalah roh darahku. Tidak apa-apa, roh mungkin berubah, tetapi energi pedang dan keterampilannya tidak. Keluarkan dan coba padaku. Kunpeng bersikeras. Mungkin aku bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Zuo Fan melakukan apa yang diperintahkan dan menembakkan pedang iblis ke Kunpeng. Bentuknya sekarang jauh lebih lemah dari biasanya, tetapi Kunpeng tidak peduli saat dia mencoba memblokirnya dengan telapak tangannya, melepaskan api birunya ke dinding.
Begitu pedang iblis itu menyentuh dinding, itu bergetar sedikit dan pedang itu melepaskan cahaya yang tiba-tiba sebelum melewatinya dan menuju Kunpeng. Kunpeng terguncang, lengah oleh kekuatan Vaulting Sword, mampu melewati pertahanan api birunya. Meskipun itu tidak masalah karena dia hampir tidak menunjukkan kekuatannya. Jadi kali ini dia menambahkan lebih banyak kekuatan dan menangkis pedang iblis itu, mengirimkannya kembali ke tubuh Zuo Fan. Zuo Fan bergidik dan batuk darah, lalu dia mengutuk. Kunpeng senior, bukankah ini ujian? Kenapa sangat serius? Aku tidak punya pilihan, karena senjata suci dan kami saling menekan satu sama lain. Alis Kunpeng bergetar dan mendesah. Sekarang aku tahu kenapa anak itu begitu terluka. Pedang ini mematikan bagi kita. Zuo Fan memulai. Apa maksudmu, nak? Kamu tahu bahwa dunia ini terbuat dari bentuk yin dan yang tak ada habisnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki penghitung. Tapi ini adalah saling menekan yang hanya dimiliki oleh 5 elemen. Kunpeng menjadi muram. Air dan api saling tolak. Lebih banyak air menghancurkan api dan lebih banyak api menghancurkan air. Mereka tidak bisa hidup berdampingan. Beginilah kami, binatang suci, dan 5 senjata suci. Bertemu, bertahan hidup hanya berdasarkan siapa yang terkuat dalam konflik timbal balik ini. Entah binatang suci atau senjata suci yang bertahan. Keadaan yang Sanzi adalah karena itu. Yang lainnya menggunakan seni yang menjadi kutukannya, menyebabkan kerusakan parah, bahkan mematikan. Ya, dia berlatih seni pedang melonjak. Mata Zuo Fan bergetar saat dia menghela nafas. Kunpeng sama tidak berdayanya. Yin Yang hanya bisa melepaskan diri dari Yin Yang. Ketika dua kekuatan berlawanan bentrok, tidak ada yang bisa membantu. Jika anak itu lebih kuat, dia bisa membela diri. Tapi dia masih muda. Namun, saya beruntung bahwa saya tidak pernah meninggalkan pegunungan Albis atau senjata suci yang menyerap kekuatan batu suci dan tanpa penghalang di sini, saya pasti akan menderita karenanya. Penguasa surgawi dan penguasa pedang benar-benar kejam meninggalkan 5 senjata suci di wilayah fana untuk berurusan dengan kita. Apakah tidak ada cara lain? Senior Kunpeng, bahkan kamu pun tidak bisa melakukan apapun. Sudah kubilang, kekuatan itu saling eksklusif dan hanya satu sama lain yang bisa menyelesaikannya, tanpa ada yang bisa ikut campur. Kecuali. Kunpeng menghela nafas lalu bergumam. Lupakan saja, kakek tua itu pasti sedang bermalas-malasan di suatu tempat dan tidak dapat menemukannya dengan cukup cepat. Zuo Fan menangkap harapan kecil itu saat dia bertanya. Siapa yang kamu bicarakan, senior? Bisakah dia menyelamatkan Sanzi muda? Ya, salah satu dari 5 binatang suci yang agung, penyu laut penyegel surga, menggunakan seni penyegelan bawaan dunia. Mata Kunpeng berkilat. Penyegelan orang tua itu sangat kuat sehingga bisa menyegel dunia, jadi elemen-elemennya sangat mudah baginya. Bahkan di masa 10 penguasa, semua takut akan segelnya, panik karena kekuatan mereka terikat dan tidak pernah lagi bisa memecahkannya. Juga, dia adalah satu-satunya yang mampu membuat penguasa surgawi kesulitan, bahkan jika dia melepaskan segelnya setelah beberapa saat. Ini hanya menunjukkan betapa mengerikannya dia. Dengan kilin Shield Sanzi muda yang rusak, dia hanya perlu menempatkan penghalang di antara dua kekuatan yang berlawanan dan membiarkannya sembuh dengan sendirinya.